Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas, meniti kehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita, batas waktu untuk berkehidupan. Semoga pada hari ini dan selanjutnya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata aktivitas kita demi meniti ridha Allah Subhanahu wa taala dan kembali dalam keadaan yang mulia tentunya insyaallah. Kemudian kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan hati dan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di antaranya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, kembali meniti jalan-jalan kebaikan, hayatan thayyibah dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itulah kemudian kita mencoba meningkatkan amal saleh, perbuatan-perbuatan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kecuali melalui landasan pengetahuan yang kokoh, yang kuat, yang memberikan pancaran cahaya-cahaya kebaikan dan mempercepat amal soleh itu memiliki kualitas-kualitas terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memulai dengan pembahasan tentang pokok keilmuan di dalam Islam, yaitu bab akidah, ilmu tauhid yang telah sampai di pertemuan yang lalu pada simpul yang kedua dari pokok-pokok keimanan, dasar-dasar iman yang kita kenal dengan rukun iman, iman kepada malaikat dan segala yang terkait dengan tugas-tugas dan karakternya. Alhamdulillah kita telah masuki pada malaikat yang ke-9 di pertemuan yang lalu, yaitu para malaikat penjaga neraka yang dipimpin oleh malaikat Malik. Dan kita sudah urutkan bahkan dari awal tugas malaikat Jibril, Mikail, kemudian Israfil, malakul maut atau yang seringkali dikenal dengan Israel, kemudian juga Raqib, Atid, Munkar, Nakir dan Malik. Kita akan lanjutkan pada sisi yang ke-10 dari bagian yang kedua, simpul kedua iman pada malaikat, bagian yang ke-10 dan ini bagian terakhir karena dari puncak pembahasan kita tentang akhirat. Kalau sudah akhirat artinya ini ujungnya, ini ujungnya dan ujung penantiannya dari siklus kehidupan yang kita jalani. Dari mulai yakin akan petunjuk yang disampaikan pada Rasulullah dalam berkehidupan, ya, dan itu bisa diuji dengan cara melihat, mendalami bagaimana beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dan kita pelajari karakteristiknya, bagaimana Allah menugaskan malaikat ini sehingga kita mampu menetapkan, oh ini Rasulullah Muhammad SAW benar-benar seorang nabi dan rasul, artinya petunjuknya harus kita pelajari. Petunjuk itu yang mengandung keberkahan, pedoman-pedoman kebaikan, kemudian juga ada rahmat-rahmat di dalamnya, dan juga petunjuk-petunjuk memudahkan kehidupan berupa rizki-rizki yang melimpah sifatnya. Karena itulah kemudian kita pelajari juga bagaimana Allah menugaskan malaikat Mikail yang memudahkan menyampaikan itu semua karakteristiknya, kemudian juga ruang waktu yang disenangi sehingga mudah kita berinteraksi. Pun demikian kita menyadari bahwa kita ini kecil. Jangan pernah merasa sombong, karena jangankan kita, alam yang kita lihat, kita duga besar pun ternyata dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mudah menugaskan malaikat Israfil untuk menghancurkannya dalam hitungan yang sangat singkat. Ya, atau bahkan diri kita pun yaitu bisa berakhir sesuai dengan ajal yang diberikan dengan ditugaskannya malakul maut untuk mengakhiri kehidupan kita. Karena itulah kita harus berusaha meningkatkan amal soleh kita dan Allah mensupport kita dengan malaikat penjaga supaya dengan bisikan-bisikan yang ditanamkan kepada jiwa kita terjaga dalam kebaikan, ya, taat dan terjauh dari maksiat. Selalu ingat pesan Nabi ketika mengatakan istafti qalbak, dengar kata hatimu. Yang dimaksud dengar kata hati itu ukurannya kebaikan. Ya, kalau ada sesuatu kebaikan yang akan kita kerjakan, ada bisikan-bisikan dalam jiwa, ikuti itu. Kalau ada keburukan, ya, terarah kita pada perbuatan maksiat, maka ada penjaga mengatakan jangan lakukan, hati-hati risikonya. Dengarkan itu. Dengarkan, bukan diikuti provokasinya.
sisi lain akan kita pelajari di dalamnya. Malaikat yang menjaga sekaligus mencatat perbuatan kita untuk dijadikan pembuktian saat kembali kepada Allah dalam satu dokumen yang utuh, teratur, lengkap, itu disebut dengan malaikat hafazah, ya kan? Kiraman katibin, penjaga yang mulia serta pencatat dengan segala hal yang terukur. Itu yang disebut dengan raqib dan atid di Quran surah Qaf, surah ke-50 ayat 16 sampai 18 itu. Sampai kemudian dikonfirmasi kepulangan kita sebelum menuju akhirat ada di waiting room, pemisah antara dunia dengan akhirat, disebut dengan barzakh, dan di dalamnya kita berakhir semua jejak kehidupan di dunia ini yang tidak bisa dipijak kembali tapi meninggalkan bekas dalam amalan kita. Maka dikonfirmasi oleh malaikat Munkar dan Nakir sampai nanti puncaknya di mana kita berakhir saat dikumpulkan menerima kitab di tangan kanan atau di belakang punggung, dan itu akan menghadirkan satu nuansa, memberikan sinyal bagaimana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya, nuansa kebahagiaan, kebaikan, ataukah terancam dengan azabnya, nuansa kesengsaraan dan kenestapaan, ya. Kita telah bahas kemarin ada satu tempat terakhir yang disiapkan, disimpan, ya, sampai saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disimpan disebut dengan makhzan, ya, yang menjaga, malaikat yang ditugaskan dengan khazin, jamaknya khazanah. Maka kemarin telah kita selesaikan satu sisi bagian dari tempat yang tersimpan di akhir kehidupan, ya, dengan penjaganya khazanah, yaitu apa yang disebut dengan hal yang mengandung nestapa, sengsaraan, yaitu jahim, dan tempat yang disebut dengan nar, yaitu neraka. Kalau kita urutkan kembali, kita ada di bagian terakhir pada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu hal yang terkait dengan malaikat. Ya. Ini kembali saya alurkan gitu ya, supaya terus diingatkan terus sehingga paham cara memahaminya demikian. Dari mulai Jibril, kemudian Mikail, tadi sudah saya sebutkan, kemudian Israfil, kemudian Malakul Maut, sebutkan sifatnya, nama dikenal dengan Israel dalam riwayat-riwayat yang sampai pada kita. Kemudian juga saya dahulukan Raqib dulu, ya. Kemudian Atid, ini sifatnya, dua malaikat penjaga dan pencatat. Nah, kemudian 7 pengonfirmasi di alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir, ya, yang sekaligus diberi kewenangan untuk bisa memberikan gambaran kehidupan kita di akhir nanti, ya. Yang 9 kita telah pelajari tentang malaikat khazanah, ya, khazanah an-nar, ya, yang juga pimpinannya disebut dengan malaikat Malik. Ini pimpinannya, kemarin telah kita pelajari di surah Az-Zukhruf itu. Kemudian yang ke-10, nah ini bagian terakhirnya. Kalau kita petakan yang terkait dengan, ya, sampai di sini konsepsinya di al-ard, bumi yang kita pijak, sifatnya disebut dengan dunia, ya, yang terkait dengan ini tugasnya, ini spesifik detailnya telah saya sampaikan, ya. Ini ke Rasulullah, ini rahmat, ini kehancuran, ini terkait dengan kematian, ya, Raqib Atid, pencatatan dan sebagainya. Kemudian ini waiting roomnya, barzakh, ya, kubur. Nah, kemudian yang ini yang terakhir terkait dengan akhirat, ya. Di barzakh pun, kubur pun ada gambaran pendahuluan, ya, pengantar, muqaddimah, ya, memberikan nuansa-nuansa bacaan batang atau citra akhir kehidupan di ujung nanti yang disebut dengan akhirat. Ya, ini yang terakhir, yaumul akhir, ya kan? Ya, sifatnya akhir, harinya disebut dengan al-akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini yang terakhir, kan? Ya, kalaupun ada hisab dan sebagainya macam-macam, itu akhir dari semua kehidupan, sifat-sifatnya ini disebut dengan tak. Jadi kalau sudah masuk tak,
menunjukkan pada sifat-sifatnya. Artinya sifat keadaan yang beda dengan ini, gitu kan? Beda juga dengan ini, ya. Kalau di sini kita diminta beristirahat dulu, menunggu dan seterusnya. Kalau di sini semua kesenangan sifatnya. Ini beda, ini satu, ini beda dengan ini beda dengan ini. Dimensinya lain-lain, ya, karakteristiknya berbeda. Ini sudah saya terangkan tuntas, ini juga sudah tuntas, ya. Dan ini bagiannya nanti urutannya di sini, ya. Dari mulai bangkit, ba'ats, kan? Nah, sudah saya sampaikan. Kemudian juga nanti hisab di yaumul mahsyar, ya. Di hisab ini sudah saya juga uraikan. Nanti konsekuensinya di sini ada 3, ya kan? Yang mendapatkan ancaman. Sini ada neraka, ya. Sifatnya disebut dengan jahim. Sudah saya sampaikan dari mulai yang standar sampai dengan yang paling tinggi tingkat siksaannya. Kemudian di sini ada Araf, ya, tengah-tengah, Al-Araf, ya. Ini sudah saya jelaskan juga di surah ke-7, ya, ayat 47 sampai 49 juga sudah saya sampaikan di sini. Kemudian yang terakhir ini yang kita belum bahas. Bagian terakhir yang kemarin kita sampaikan dengan jannah, atau kita sering terjemahkan dengan surga, kan? Yang penuh dengan kenikmatan, sehingga kita kenal dengan Jannatun Na'im, diperkenalkan dalam Al-Quran, Jannatun Na'im. Sudah? Sudah? Baik, ya. Nah, kalau nanti kita masuk ke surah At-Tur, Allah sampaikan itu, ya, innal muttaqina fi jannati wa na'im, ya. Jadi kalau di surah Adz-Dzariyat Allah sampaikan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Di surah At-Tur Allah sampaikan innal muttaqina fi jannati wa na'im, ya. Baik, perhatikan di orang-orang yang bertakwa itu nanti akan berada kembali di tempat surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini yang belum kita bahas dan kita berharap berada di sini, gitu kan? Karena ini puncaknya. Artinya kalau sudah masuk ke sini abadi di dalamnya. Masya Allah, di situ aja terus, ya, dengan segala kenikmatan. Nanti kita akan lihat seperti apa gambaran yang disebut dengan surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Lalu kaitannya dengan pembahasan kita malaikatnya, siapa yang ditugaskan untuk menjaganya, seperti apa gambarannya. Nah, di sini kita akan mengawali pembahasan kita. Teman-teman sekalian, seperti saya uraikan dari pertemuan kemarin sampai tadi pembuka, bahwa ini tempat terakhir ini, ya, tempat terakhir, baik itu ada neraka, kemudian surga, gitu kan? Nah, di sini puncak keduanya, ini adalah perantara. Araf ini perantara yang juga akan mengantarkan ke sini juga, ya. Cuma karena timbangan amal 50-50, dia jeda sebentar di sini, semacam waiting room lagi, gitu kan. Tapi waiting roomnya waiting room akhirat, ya. Setelah hisab selesai, baru diberikan rahmat ke sini, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini Allah sudah menyiapkan, ya, menyiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh, yang baik, ya, yang beriman, yang mengumpulkan amal-amal kebaikan. Maka ini disiapkan, sesuatu yang disiapkan, dengan kemudian di dalamnya terkandung banyak hal untuk diberikan, yaitu disebut dengan makhzan, ya, dari kata khazanah. Kemarin saya telah sampaikan, ada yang sifatnya tidak disukai, ya, boleh jadi kan kalau tempat menyimpan itu ada yang menyimpan sesuatu yang nggak disukai, ada sesuatu yang disenangi, ya. Yang nggak disukai ini penuh dengan ancaman, disebut dengan jahim. Yang disukai disebut dengan na'im, ya. Kemudian penjaganya, penjaga ini dari turunan katanya disebut dengan khazin. Ini jamaknya disebut dengan khazanah. Nah, khazanah seperti ini. Ulang, ya. Penjaganya disebut dengan apa? Khazanah. Ini jamaknya. Artinya apa? Nanti kita akan telusuri dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita temukan katanya begini, khazanah, ya kan? Nah, berarti bentuknya jamak, ya kan? Kalau bentuknya jamak, artinya ada ragamnya. Kalau sudah ragam, berarti lebih daripada satu. Nanti kita akan lihat berapa ragam jenis surga. Ini disebut dengan jannah, yang kemarin kita telah pelajari bentuknya begini, jannah. Kalau seperti ini, artinya tunggal, teman-teman sekalian. Ingat, ya, artinya tunggal. Kalau begini, jannat. Nah, ini bentuknya apa? Jamak. Saya ulang, ya. Ini bentuknya tunggal, ini bentuknya jamak. Nanti berbeda dengan ini, yang neraka. Kalau neraka, kita nggak pernah lihat bentuk jamaknya di Al-Quran. Selalu begini.
An-nar. An-nar. Ya, bentuknya selalu bentuk tunggal yang memiliki makna jama'. Ya, bentuk tunggal yang memiliki makna jama' gitu. Nah, apa pemaknaannya? Boleh jadi kalau kita melihat alur-alur yang ditampilkan oleh Al-Quran seputar informasi tentang neraka gitu kan. Dan wallahu a'lam bissawab seperti apa nyatanya, namun kita membaca bagaimana Al-Quran memberikan kesan kepada kita informasi seputar ancaman-ancaman neraka. Dan kita berlindung kepada Allah dari kondisi-kondisi demikian. Ini kan selalu digambarkan bahwa dari yang paling atasnya, ini laisa kamitslihi syai', nggak ada yang sama dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ya, ini saya hanya mengilustrasikan saja untuk memudahkan pemahaman dari apa yang kita bisa gambarkan gitu kan, dari kesan-kesan yang terbaca dalam Al-Quran kurang lebih gitu kan, ilustrasinya walaupun tidak akan mutlak sama sepenuhnya, tapi memberikan gambaran seperti ini. Urutannya kalau kita buat misalnya lubang seperti ini, taruhlah begini kan, sampai dengan ke bawah gitu. Nah, ya, ini yang dari atas nih, ada satu lubangnya, ini kalau dimasukkan ke atas kan, masuk ke sini, kan? Nah, taruhlah ini misalnya ada tungku api ya, besar misalnya. Nah, bentuknya taruhlah dibentuk seperti ini misalnya, ya, cawan begini. Nah, terus kita nyalakan api yang berkobar-kobar begini. Nah, ini baraknya di bawah nih, dasarnya. Yang paling bawah disebut dengan ad-darkul asfal. Ad-darkul asfal. Ya. Nah, kan suka ada bahan bakar kan di bawah itu. Kalau kita kan nyimpan arang-arang gitu kan, atau kayu-kayu bakar dan sebagainya. Ya, ini disebut dengan waqud. Waqud. Ya, waqud. Ini bagian bawahnya tuh. Ya, bagian bawahnya tuh. Sudah, yang ini nih. Ya. Nah, ini tingkatannya disebut dengan darkul asfal, ini yang paling rendah. Ini a'la, darkul a'la. Ya, tingkat tertinggi. Jadi kalau kita bikin seperti ini, ya, ke bawah terus, ini darkul asfal, bagian yang paling bawah. Itu kalau kita ingin masukkan sesuatu tembus tuh sampai ke bawah gitu kan. Nah, ini darkul asfal namanya. Jelas ya? Bahan-bahan ini yang paling bawah ini kan biasanya kalau udah jadi ke bawah kan itu jadi arang kan. Apapun yang kita masukkan, ya, kita masukkan ke tempat sesuatu, cawan paling bawah dia jadi arang kan. Ya pasti akan kena api ke atasnya lagi kan. Sifatnya kan demikian kan. Kalau kita bikin sesuatu itu terus, nah ini bahan-bahan di bawah ini disebut dengan waqud. Jelas? Nah, ini darkul asfal. Ke atasnya yang paling tinggi a'la. Jadi yang ini yang paling tinggi tetap kena api juga. Ya, kalau kita bikin api yang menyala-nyala, berkobar dan sebagainya kayak gini gitu kan. Nah, ini bawahnya darkul asfal. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, kesan-kesan yang dibangun di neraka itu, ya, dalam informasi yang disampaikan oleh Al-Quran kan bentuknya selalu tunggal begini, an-nar. Tidak pernah kita dapati bentuknya jama'. Ya, karena memang kata an-nar sendiri itu bentuk tunggal yang bermakna jama'. Jelas ya? Bentuk tunggal yang bermakna jama'. Kita tidak tahu nanti, ya, misalnya wallahu alam tuh ada berapa pintu tuh untuk ke sini. Taruhlah ada yang dilempar di sini, misalnya di sini atau di sini, gitu kan? Atau macam-macam. Atau juga seperti ini, tapi jenisnya bisa beragam, ya. Nah, cuman yang kita baca ada yang tempatnya yang paling bawah ketika dilemparkan langsung ke bawah. Siapa contohnya? Orang munafik. Ini sedikit pendalaman dari yang kemarin ya. Tempatnya kan di sini, darkil asfali minan nar. Ya, di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 143. Dari 142 aja dengan sifatnya sekaligus. Dari 143. Kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa, gitu kan, dan seterusnya sampai nanti kita temukan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya. Baik. Sungguh orang-orang munafik itu tempatnya ini nih, di bagian terbawah, kerak dasarnya neraka. Jadi begitu dilemparkan langsung ke bawah. Tuh. Ya kalau terus ditumpukkan, dilempar mereka bagian bawah nih. Level-level yang ini. Terus gitu. Ya, Allahu a'lam seperti apa gambaran-gambarannya gitu kan. Kalau ingin dibuat level-levelnya banyak, apakah ini ada terbatas lagi, tingkat begini lagi, tapi begitu dilemparkan langsung bagian ini. Darkil asfali minan nar, ya kan? Nah, ini bawahnya macam-macam tuh. Ya, kan kita pernah dengar juga batu-batu neraka, ini kan? Bagaimana burung-burung itu membawa batu-batu yang dilemparkan kepada pasukan gajah itu di surah Al-Fil, masih ingat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab
bil fil ya alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, sejarah min sijil. Membawa batu-batu, batu-batu yang sangat panas luar biasa, itu kan, yang berasal dari sijil, tempat neraka yang terdalam, ya kan? Tempat neraka yang terdalam yang dicatatkan, ya kan? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di batu-batu neraka dibawa, gitu ya. Nah ini sifat ini ketika masuk ke sini ini dasarnya nih disebut dengan waqud. Tahu dari mana? Yang Quran surah 66 itu ayat yang ke-6. Nih Quran surah 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu at-tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya kan? Terus sampai kita temukan kalimat ya waquduhan nas wal hijarah. Ya. Ada ayatnya? Waquduhan nas wal hijarah sampai temukan kalimat itu. Lalu kemudian datang ke kemudian alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya kan? Ini menarik nih. Ya kan? Ini menarik nih. Ini bahan dasarnya kata Allah disebutkan itu nas kan wal hijarah. Itu ada manusia, kemudian batu-batu. Ya. Ini konteksnya bicara tentang manusia ya. Maka disebutkan ada potensi manusia masuk ke sini menjadi bahan dasar neraka. Kalau bahan dasar kan di bawahnya. Kerak yang paling bawahnya, itu kan tingkatan paling bawah. Siapa manusia dimaksudkan? Di antaranya ini orang munafik. Dikonfirmasi di Quran surah keempat itu ya ayat 42 sampai 43. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, yang paling bawah. Terus ketemu siapa lagi? Yang kufur. Ya. Jadi di sini ada munafik. Sini ada yang kufur. Ya. Di mana ditemukannya? Di Quran surah keempat. Gabungan kedua ini Quran surah keempat ayat 140 yang kemarin kita bacakan. Quran surah 4 ayat 140. Sudah? Nah, gambarkan seperti ini kurang lebih ya. Ini dasarnya nih. Dasar-dasar neraka, darkil asfal, waqud, ininya apa namanya? Gambaran bagian bawahnya. Sudah? Sudah? Nah, ini juga nanti dikonfirmasi di Quran surah ke-2 Al-Baqarah, kan? Ayat 23 sampai 24. Sudah? Quran surah 2 ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha ini. Waquduhan nasu wal hijarah. Manusia dan batu-batu. Sudah? Ya, wa'iddat lil kafirin. Ini kufur disebutkan. Kufur bergabung dengan munafik di sini Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Sifat-sifatnya yukfaru biha kufur, ya kan yang ini? Wa yustahza'u biha munafik, ya kan? Fala taqudu ma'ahum, jangan sertai mereka, dan dikatakannya fala taqudu ma'ahum, jangan sampai engkau bergabung dengan mereka. Qa'ada itu kan duduk, ya kan? Ya, kemudian balasan bagi yang menyertai mereka ini waqud. Ya kan? Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Ini sifat siksaannya disebut dengan jahannam kemarin yang telah saya sampaikan ya, seperti ini. Oke. Jelas ya? Yuk kita saya tekankan lagi ya. Paling bawahnya darkil asfal, sudah? Bahannya disebut dengan waqud, ditemukan di Quran surah kedua ayat 23 sampai 24. Sudah? Di ayat 24-nya. Sifat keras penjaganya ini ada di Quran surah 6 ayat yang ke-6. Ya kan? Diminta kita waspada dari ancaman neraka ini. Kemudian di dalamnya yang menjadi waqud bahan dasarnya ini ada manusia dan batu-batu, ya kan? Bebatuan macam-macam. Manusia-manusia yang dimaksudkan masuk ke yang bawah ini yang paling membakar, orang munafik dengan orang kufur. Ya kan? Di mana tahunya ini? Gabungan Quran surah keempat ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam. Ini disebutkannya jahannam. Jahannam itu tingkat yang paling ini, yang paling dasarnya. Jelas ya? Dari mana tahunya ada di sini di jahannam, di sini disebut dengan jahannam siksa tertingginya? Ini kembali ke Quran surah 4 ayat 142 143. Paham ya? Baik. Ya, kalau mau diteruskan sampai ke 145 ya. 145. Maaf, ini ada peluang tobat. 142, 143, 145. Jadi saya berikan peluang tobatnya dulu supaya enggak apa namanya?
Allahu Akbar, nggak terlewati. Jadi seakan-akan nggak ada harapan gitu ya. Ini yang 145-nya, maaf saya koreksi ya. Dia yang 145-nya. Ini peluang-peluang tobatnya di sampai 143 sampai 144. Ya, jadi ini disebutkan sifat munafiknya, ini ancamannya, 144 tobatnya, ini yang 145-nya. Kalau dia nggak tobat, artinya apa? Artinya orang munafik pun yang sering mengolok-olok, gitu kan, sering mencela, sering macam-macam. Orang-orang kufur pun yang masih berkehidupan, belum sampai ajalnya ke tenggorokan, masih ada peluang untuk kembali. Ya, sepanjang berkehidupan. Alhamdulillah, boleh jadi kan tiba-tiba aja terarahkan, muncul lihat video ini, muncul orang misalnya ngelihat kok bisa dia ada ke masjid menghafal Quran, sudah sentuhan di jiwanya. Ya, ada orang-orang ngajak kepada kebaikan, ada sentuhan lagi untuk kembali. Dia lihat ke sini itu ada peluang untuk diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ancamannya ini. Nah, ini objektivitas yang ditampilkan oleh Al-Qur'an seperti itu, ya. Jadi teruskan ya, ini Quran surah 4 An-Nisa ayat 142 sampai 145. 143, 144, 145. Ya, sudah? Tolong dilengkapi ya yang tadi saya sampaikan. 142, 143, 144, 145. Supaya urutannya juga terukur sesuai dengan pesan Al-Qur'an. Diancam, orang munafik sifatnya begini, ya. Kemudian ada ancaman, tapi di situ kemudian ada ajakan untuk kembali. Ya, kecuali di antara mereka yang mau bertobat, memperbaiki diri, ya, sampai disebut ulaika ma'al mu'minin. Mereka itu bersama kembali orang-orang beriman. Artinya ada peluang orang-orang ini pun memperbaiki diri. Ya, selalu ditutup dengan ajakan kebaikan. Islam itu sangat indah, luar biasa. Seburuk-buruknya orang masih punya hak untuk menjadi baik. Sesalah-salahnya orang masih punya hak untuk menjadi saleh. Sepanjang haknya mau diambil, ya kata Allah, sebelum ajalnya tiba, maka ada peluang untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena itu saya seringkali mengajak kepada teman-teman untuk menghindari sifat-sifat celaan, ya, bullying, cemoohan, macam-macam kepada orang. Ya, kalaupun mau dicela itu perbuatan, bukan orangnya. Perbuatan itu nggak benar gitu kan. Dicela perbuatannya karena ketidakbenarannya dan didoakan supaya kembali. Orangnya didoakan supaya dapat hidayah, ditampilkan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Ya, supaya apa yang disampaikan oleh pesan-pesan Al-Quran yang sangat indah dan tinggi itu, ya, itu tersampaikan peluangnya untuk tobat, untuk kembali, untuk dapat jalan-jalan kebaikan sebelum ada ancaman-ancaman ini. Jelas ya? Baik, ini yang paling dasarnya gitu ya. Kemudian naik ke paling atas ke sini. Wallahu a'lam seperti apa kita berlindung kepada Allah dari keadaan-keadaan demikian. Terangkan yang seperti ini. Nah, saya ingin sampaikan yang paling bawah ini pun ada peluang tobat ya, sepanjang masih berkehidupan. Sedangkan yang ininya yang Quran surah keempat. Ya, An-Nisa ayat 56 yang saya sampaikan kemarin. Ditarik kemudian ke sini ke pintu-pintu neraka, ada penjaganya ya. Kalau disebut khazanah kan kemarin kita baca yang Quran surah ke-39 Az-Zumar itu kan di ayat 71-nya itu wasiqal ladzina ya kafaru ya, ila rabbihim wasiqal ladzina kafaru, kemudian Allah membawa orang-orang yang ingkar itu ya, hati-hati ya, ila jahannam az-zumara, ditarik mereka semua ke pintu-pintu depan neraka yang diantara mereka akan masuki neraka jahanam ya, hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Nah, itu karena banyak penjaga-penjaganya maka ada tingkatan-tingkatan ini. Ini yang kamu masuk neraka yang paling depan, ya kan? Ini yang disebutkan. Ini paling dalam, lemparkan dulu-duluan, terus dan sebagainya sampai habis. Ada yang di dasar, ada yang tengah-tengah, ada yang di depan, ada yang paling atas. Yang paling atas tetap neraka juga seperti apa yang disebutkan kemarin. Tapi lebih daripada itu, saya ingin masuk kepada ajakan-ajakan Al-Quran untuk kembali berbenah, memperbaiki diri. Ya, ini kan ancaman ini disebutkan supaya kita kembali. Ya, sama dengan begini, jangan lakukan ya perbuatan yang seperti ini. Ya, misal narkotika, itu kan, misal pembunuhan, macam-macam, resikonya bisa kematian. Ya, dalam hukum kehidupan kita. Ya, atau misalnya langsung bikin hukum, koruptor-koruptor sekali korupsi tembak mati, misalnya kan. Maka kalau sudah tahu dengan hukuman seperti itu, dengan jiwa fitrah kemanusiaan yang punya rasa di dalamnya, nggak akan ada yang mau melakukan itu. Kecuali memang yang sudah memilih ingin mendapatkan resiko itu. Ya, makanya pada sesuatu yang membahayakan, hukumnya kan tegas. Narkotika, meninggal. Ya, korupsi, wafat, kan? Sudah membunuh, wafat, hukumannya demikian, sehingga singkat padat gitu. Maka orang-orang pun akan merasa kalau mengerjakan ini bahaya, resikonya dia hindari. Sama Allah yang maha mengetahui, ya, yang maha segalanya, bahkan yang kita yakini ketuhanannya, makanya kita akan beriman. Beriman itu dengan segala aspek yang Allah sampaikan. Ini Allah yang paling kita yakini, paling benar, semua informasi mengatakan hati-hati kalau kau pulang, dia ancamannya begini. Ini kadang-kadang orang itu aneh gitu. Ya, pada rizki dia yakin Allah Razzaq, Allah pemilik segalanya, Allah pemilik pengetahuan, Allah melimpahkan rahmat, macam-macam. Tapi begitu diancam pun dengan ancaman-ancaman supaya manusia itu berperilaku baik.
Jangan begini, nanti seperti ini. Jangan seperti nanti begini. Supaya dijaga kehormatannya, tapi tetap dilanggar. Kan aneh gitu. Itu kan aneh. Ya. Maka ini hati-hati, di bawah kita taubat, pelajari kembali. Nah, kalau semuanya ini golongan ini taubat, nah, tadi kalau kita teruskan, ya, kecuali orang-orang yang mau taubat, kembali, dan bergabung dengan kalangan orang-orang beriman, maka berpotensi mendapatkan rahmat. Kembali ke sini. Nah, yang paling menariknya, ini bentuk tunggal, tapi mengandung makna jama'. Tapi kalau yang ini, surga, fokus, yang ini, yang surga, bentuknya disebutkan tunggalnya, ini jannah, disebutkan jamaknya, begini. Nah, artinya apa? Kalau surga, dia memiliki ragam jamak yang seperti ini, dan setiap jamaknya nanti ya memiliki bentuk-bentuk tunggalnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang itu, ini nih, itu tabung besar. Kalau yang ini, Masya Allah tuh. Ya, kalau kita masuki, gini misalnya, ya, ini ke sini, masuk dari sini, ini ada pintunya sendiri, masuk dari sini, ada pintunya sendiri, masuk dari sini, pintunya sendiri. Terus kalau mau kita tingkatin dari bawah, 1, 2, 3, 4, sampai ke puncaknya, yang tertingginya. Ini untuk surga. Ini kan bentuknya jamak seperti ini. Ya, jannat. Jelas ya? Nah, kenapa kita terangkan dulu ini? Karena nanti kita akan lihat teman-teman sekalian, ini penjagaannya di dalam Al-Quran ditampilkan dengan bentuk jamak khazanah. Ini menunjukkan kalau khazanah kan yang tempat yang dijaganya banyak. Tapi ketika tempatnya disebutkan oleh Al-Quran, bentuknya menjadi jamak begini. Ya, lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, itu kalimat surga pertama yang disebutkan di Al-Quran. Quran surah 2 ayat 25. Quran surah 2 ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ada anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ anna lahum jannatin, begini. Tulisannya begini bentuknya, jamak. Ya, berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan meniti amal saleh, disiapkan bagi mereka ragam surga, beragam surga. Artinya banyak. Kan? Nah, nanti kita akan bahas seperti apa konsepsinya gitu kan. Yang disampaikan banyak dulu. Nah, bentuknya jamak begini. Ada yang bentuknya tunggal seperti ini, jannah. Misal Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bentuknya tunggal. Ya, ada arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jelas ya? Jadi ada yang bentuknya tunggal, ada yang jamak begini. Makanya kalau kita ilustrasikan ya, dan laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa sama detil ya, gitu kan? Kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan, dan ini sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat, terdengar utuh seperti itu, atau yang terlambunkan, ya terfantasikan, nggak sama, bukan fiksi ini sifatnya, bukan fiktif, ya, tapi sesuatu yang nyata di luar gambaran kita. Nah, nanti kalau kita keluarkan ayat-ayat Quran, kurang lebih kita akan memiliki satu citra bahwa ini ada pintu-pintu tersendiri, level-level tersendiri, dan setiap tingkatannya, ya, itu selalu naik nikmatnya. Yang level 1 dengan yang kedua ini, ya, level 2-nya lebih tinggi daripada 1, 3-nya lebih tinggi daripada 2, dan sebagainya. Karena tempat ini ragamnya banyak, maka penjaganya pun dijamakkan, sifatnya begini, khazanah. Dari mana taunya? Ya, kita kembali dulu ke ayat-ayat Al-Quran. Saya tuliskan. Satu, kita mulai dengan Quran surah ke-39. Ya. Az-Zumar. Kita masuk ke ayat 73 dulu ya. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yuk kita lihat. Ada ayatnya, Quran surah ke 39 Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanah, ditemukan kalimatnya? Ada ayatnya? Baik ya. Coba teman-teman lihat lagi, sekali lagi. Saya sarankan ke dalam pengajian kita, ta'lim kita, hadirkan mushafnya ya, sehingga nanti bisa saling menyempurnakan. Jadi kalau nanti
misalnya saya salah menyebutkan nomornya, nanti bisa dikoreksikan ya, atau kurang kita kemudian teruskan. Kalau kemudian benar, di situ tinggal ditandai ya, tuliskan di catatan kita, kemudian disatukan. Yuk kita lihat teman-teman sekalian ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ya. Saya juga pegang mushaf ini ya supaya teman-teman juga ada motivasi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, gitu kan? Akan digiring gitu kan, orang-orang yang mampu meningkatkan takwa kepada Rabbnya saat berada di dunia. Nanti ini kita bahas belakangan kan. Kemudian ilal jannati, kepada surga yang telah disiapkan, gitu kan? Zumara, mereka berkelompok-kelompok. Masya Allah, ahli surga sini ya. Ini kalau menyebutkan bentuk tunggalnya, ingat, dan menggunakan alif lam itu di dalamnya, berarti nanti ada kekhususan-kekhususan. Jadi tingkatan-tingkatan ini ada kekhususan-kekhususan. Ya, makanya kisi-kisinya nih, ya supaya kita nggak lompat, kisi-kisinya kan. Nabi menyebutkan ada yang masuk lewat pintu arwayan, ya kan? Nanti kebiasaan di dunianya, amalan takwanya apa nih? Oh, takwanya ternyata ini ahli puasa. Ahli puasa itu masuk lewat pintu disebut arwayan namanya, ya kan? Inna fil jannati baban yuqalu arwayan, la yadkhuluhu illa as-shaimun, ya kan? Sungguh di surga nanti ada pintu namanya arwayan, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang biasa puasa ya saat di dunia. Jadi biasa puasa enak ya, Masya Allah terbiasa menyenangi puasa terus tuh kan, nanti masuknya lewat pintu arwayan ya. Nah, fa idza dakhaluhu ughliqa, ya kan? Ya, kemudian nggak ada yang masuk kecuali orang-orang biasa puasa. Kalau udah masuk semuanya baru ditutup lagi. Jadi nanti ada yang kelompok masuk lewat surganya ini, ya kan? Nanti ada lagi yang babut tahajud, yang biasa tahajud lihat pintunya lagi. Jadi di sini bentuknya tunggal, teman-teman sekalian. Di bawah berkelompok-kelompok masuk. Kenapa ditampilkan dalam bentuk tunggal? Untuk memberikan kesan bahwa ini setiap satu ini sesuai dengan amal-amal saat di dunianya, kan? Nah, jadi nanti makanya ada alif lamnya khusus nih. Ini surganya yang ini si fulan. Ini saat yang bersamaan dia ma'rifah juga istighraq. Ma'rifah itu menunjuk pada sesuatu yang khusus, istighraq sesuatu yang luas, ya, yang sifatnya mencakup segala hal. Artinya apa? Surga itu nanti disiapkan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Sesuai dengan amalan-amalan kita yang kita kerjakan saat di dunia, gitu kan? Dan ini nanti menjadikan setiap tempat surga itu punya pintu-pintu khususnya sesuai dengan amalan-amalannya yang tercakup, yang sifat tadi istighraq tercakup oleh sifat surganya. Ya, seperti yang biasa tahajud, pintu tahajud, yang biasa puasa, pintu puasa dan sebagainya. Ya, dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah mengonfirmasi kepada Rasulullah, adakah di antara hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh semua pintu surga itu nih, kan? Dan aku berharap termasuk di dalamnya. Nanti ada kisahnya sendiri, kita akan pisahkan di akhir nanti, ya. Kita temukan dulu kalimat malaikatnya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ada? Ya, sampai kalimat kesalamun alaikum, gitu kan? Ayo, teman-teman sekalian. Wa qala lahum khazanatuha. Nah, ini bentuknya kan bentuk jamak. Wa qala lahum khazanatuha. Ya, khazanatuha. Hanya kembali ke surga. Karena muannas sifatnya. Ini bentuknya jamak. Ya, bentuknya jamak. Jadi dan disebutkan penjaganya dengan khazanah. Sama persis ketika menyebutkan di ayat 71 untuk penjaga neraka kan pakai khazanah juga. Menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat juga. Cuma tingkatannya nggak sama dengan tingkatan surga. Sangat jauh berbeda, kan? Sangat jauh berbeda, kan? Sangat kontras sekali. Nah, karena di sini disebutkan bentuknya jama dan penjaganya yang ke-10 ini 9, yang ke-10 di sini di Quran surah 39 ayat 73 disebut juga dengan khazanah. Penjaganya. Dan selalu ini disifati dengan namanya langsung malaikat. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, kita nggak temukan nama. Seperti kita temukan tentang neraka, itu ada nama pemimpinnya. Wa nadau ya maliku, gitu kan? Ya, di Quran surah 43 Zukhruf ayat 77 itu, ya para ahli neraka memohon ya kepada pemimpin dari penjaga malaikat-malaikat yang menjaga neraka yang disebut dengan Malik. Kalau surga kita nggak temukan langsung namanya. Ya, yang kita temukan para penjaganya, para malaikat berkata begini, selamat ya, selamat karena kamu sabar, selamat kamu itu orang baik, tibtum, ya, salamun alaikum tibtum, selamat bagi kalian itu orang-orang baik, salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian itu orang-orang sabar. So kalimatnya demikian, malaikat. Nah, di dalam hadis-hadis sahih pun nggak kita temukan secara langsung namanya.
Ya, namun para ulama menyampaikan informasi bahwa ada riwayat-riwayat, kan? Riwayat-riwayat ketika membahas tentang malaikat-malaikat penjaga surga ini dibahas di kitab-kitab tafsir, ya termasuk nanti ada beberapa komentar dari ahli tafsir, ya seperti Ibnu Katsir misalnya, kan? Rahimahullah, beliau punya tafsir Al-Qur'anil Azim, juga mufassir-mufassir yang lainnya menyampaikan informasi dari riwayat yang samar-samar sampai beritanya kepada kita disebut dengan Ridwan. Ya, Ridwan. Ya. Ridwan. Namun tidak secara tegas menyebutkan ini nama spesifik gitu kan. Nama spesifik yang disebutkan malaikat penjaganya. Tapi yang ditampilkan adalah Ridwan. Ya. Sehingga boleh jadi kesan yang ingin ditampilkan adalah ya sebetulnya anugerah surga ini yang penting bukan malaikatnya. Tapi yang penting adalah orang-orang ini memberikan sebuah citra gambaran kepada kita orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpulan kata ridha itu bentuk superlatifnya Ridwan. Masih ingat gak teman-teman sekalian? Yuk, sekarang kita pecah ya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Yuk, kita urutkan dari keterangan Al-Quran. Untuk memasuki jannah ini, dengan segala ragamnya, kalau kita jamakkan jadi begini, jannat, kan? Sudah? Bekal utamanya kan apa? Iman plus amal. Sini aja. Amalnya pun harus soleh, bukan amal biasa. Ya. Pelan-pelan ya. Untuk memasuki segala ragam surga, fokus. Untuk memasuki segala ragam surga yang telah disiapkan jenis-jenisnya, maka bekal dasarnya satu harus ada iman. Tentunya kita kuatkan iman itu sehingga bisa mensupport jadi cahaya mendorong lahirnya apa? Perbuatan, perilaku, ya kan? Yang soleh. Apa amal soleh itu? Kan? Yaitu amal yang secara singkat, amal yang diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi oleh Allah. Gini. Allah meridhoinya. Makanya bahasa-bahasa Al-Quran selalu menampilkan ridha itu puncaknya ke Allah. Di setiap amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Disepakati, disetujui, diberkahi oleh Allah, setiap perbuatan-perbuatan disebut saleh. Kapan amal itu diridhoi oleh Allah? Ketika disupport lewat iman. Ya, karena dengan iman itulah kemudian kita meyakinkan diri bahwa sepenuhnya perbuatan kita itu disandarkan kepada Allah. Bukankah iman itu dasarnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Aku bersaksi bahwa tidak ada semua yang dipertuhankan itu nggak ada kecuali hanya Allah saja. Ya, lalu makna keduanya masih ingat ketika saya menerangkan syahadat, makna keduanya adalah ketika saya menyatakan Allah Tuhan, nggak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan yang hak, maka komitmennya saya akan buktikan komitmen ini dengan menyembah Allah. Ya, baik, itu di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ya, sungguh akulah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah kecuali aku. Kalau sudah kalian meyakini semua, fa'budni, sembah aku. Ya? Nah, dalam upaya menyembah ini kita buktikan lewat sikap kita, perilaku kita. Baik yang terkait dengan ritual penyembahan langsung kepada Allah atau pancaran-pancaran dari ibadah ritual itu. Ya, yang didorong oleh semangat iman, keyakinan tadi, keluar perilaku dari dorongan iman. Dan perilaku ini ditunjukkan sebagai pengabdian kepada Allah, disebut dengan ibadah. Itu yang disebut Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua mesti menjadikan semua aktivitasnya itu sebagai ibadah kepada Allah. Makanya bagi orang Islam yang punya iman itu diberi petunjuk di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi, semua ekspresinya ini, semua perbuatannya, perilakunya mesti didorong oleh imannya sebagai pembuktian kebertuhanannya kepada Allah. Ya, makanya bangun tidur ada petunjuknya untuk membuktikan nih, ini saya sudah niatkan sebagai ibadah. Dari bangun tidur udah ibadah. Duduknya diatur, makanya di Islam itu ada aturan. Bangun tidur begini, doanya ini, ya, mau makan begini, doanya ini, bahkan mau ke toilet begini, doanya ini, keluarnya begini, doanya ini, masuk masjid begini, doanya ini, ya, mau berpakaian, mau kerja, semua ada petunjuknya. Petunjuk ini menjadikan semua kegiatan kita, perilaku kita itu punya nilai ibadah. Dituliskan, ya, ketika dia punya nilai ibadah sebagai pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah, artinya diridhoi oleh Allah. Muncullah ridha Allah. Ridha Allah yang memberikan persetujuan kepada amal itu dan penilaian, diberikan nilai.
Disebut dengan hasanah namanya. Ya, yang pernah saya uraikan Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai di sisi Allah, diridhai oleh Allah, menjadi amal soleh, benar, dianggap baik. Soleh itu kan baik, disebut baik dalam pandangan Allah. Punya nilai, nilainya disebut dengan hasanah namanya. Ya kan? Setiap hasanah ini punya poin, poinnya disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Makanya kita di dunia beraktivitas berharap semua perbuatan kita diridhai oleh Allah sehingga punya nilai hasanah. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Supaya apa? Supaya di hasanah ini terkumpul bekal untuk pulang ke akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, apa itu? Ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Hasanah ini muncul lagi di akhirat, ditampakkan dalam bentuk ini. Makanya kita berkata, wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami segala bimbingan-bimbingan aktivitas yang dengan itu semua berpotensi semua pekerjaan kami jadi baik. Engkau nilai baik, ada pahalanya. Bekal pahala ajrun ini kami bawa pulang ya Allah. Supaya kami bawa pulang jadi bekal ke akhirat nanti. Sini. Ya kan? Baik, di akhirat tampak lagi ditampakkan lewat kitab catatan malaikat, nyambung ke sini lagi. Wa fil akhirati hasanah. Muncul lagi di akhirat hasanahnya. Diperlihatkan dalam bentuk pahala, kebaikan-kebaikan di kitabnya, terima di tangan kanannya. Kalau sudah dapatkan ini, terbebas dari ancaman neraka. Kita katakan waqina adzabannar. Ya kan? Dengan ini kami berharap dapat ridhamu, terbebas dari adzabannar. Quran surah kedua ayat 201. Dan ini sering kita ucapkan dalam doa. Ya, kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk apa ini semua? Waqina adzabannar, supaya terbebas dari ancaman neraka. Jadi untuk membebaskan diri dari ancaman neraka ini mesti mengumpulkan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Ridha itu bentuk superlatifnya, sirah mubalaghah, gabungan dari semuanya disebut dengan ridwan namanya. Ini. Makanya di Al-Qur'an ditegaskan waridwanu minallahi akbar. Waridwanu minallahi akbar. Ya, dan keriduan-keriduan, puncak-puncak keriduan dari Allah itulah yang teragung, yang tertinggi. Kenapa? Karena dengan ridha Allah itu manusia bisa terbebas dari ancaman-ancaman, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan kesuksesan, bisa mendapatkan segala capaian-capaian kebaikan, ya kan? Nah, puncak capaian-capaian kebaikan yang melahirkan kebahagiaan dan gambaran kesuksesan, ya sukses saja disebut fauz namanya. Fauz, pemiliknya disebut dengan faizah atau faiz atau superlatifnya fauzan. Tempatnya disebut dengan mafaza. Nah, Al-Quran itu menggambarkan kepada kita, menginformasikan bahwa puncak kesuksesan di akhirat itu ketika mendapatkan surga disebut dengan mafaza. Mafaza. Masih ingat di surah An-Naba itu? Ya. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sungguh orang-orang takwa itu yang meningkatkan amal soleh mereka itu akan sukses. Ya, mafaza, kesuksesan tertingginya apa? Dapat surga. Ini surga pun disebut dengan mafaza. Ya. Jadi di surga dapat kebahagiaan, di surga dapat kesuksesan, di surga dapat kenikmatan, kenikmatannya disebut dengan naim, ya, kesuksesannya disebut dengan falah. Karena itu semua amalan mengantarkan kepada falah. Kita sholat disebut dengan falah. Akhirnya hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Kalau digenggam itu dapat aflah. Ya, kalau kita genggam itu qad aflahal mu'minun. Ya, puncaknya apa? Ayat 10-11-nya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, ya. Jadi falah juga kebahagiaan ujungnya surga, ya. Kemudian juga mafaza suksesan ujungnya surga, kenikmatan ujungnya surga, jannatun naim, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa naim. Jadi surga itu puncak kenikmatan, puncak kesuksesan, puncak kebahagiaan. Bagaimana mendapatkan surga? Harus lewat amalan. Amalannya bagaimana? Harus soleh. Bagaimana soleh? Mendapatkan ridha Allah. Ya, semua ridha kalau dikumpulkan puncaknya menjadi ridwan. Karena ridwan itulah yang mengantarkan kepada semua kenikmatan itu. Ya, dari semua kenikmatan itu, artinya secara singkat adalah orang-orang yang masuk surga itu yang mendapatkan ridwannya Allah, ridho-ridhonya Allah. Ya. Dari sinilah kemudian ketika semua orang masuk surga yang mengerjakan amal soleh karena dasar imannya, maka pada hakikatnya dia sudah mendapatkan ridwanullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah masuk yang surga Firdaus, surga Adan, surga ini, surga itu, ya.
Malaikat yang disebut apa? Khazanah, para penjaga. Penjaga, ya. Penjaga yang menjaga apa? Tempat-tempat yang berkumpulnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan tempat-tempat yang mendapatkan ridha Allah disebut dengan ridwan. Boleh jadi dari sini kemudian muncullah malaikat ini disebut dengan malaikat ridwan. Malaikat penjaga tempat-tempat yang menghadirkan ridha-ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Sekarang baru tahu kan? Malaikat Ridwan, ternyata Ridwan itu bukan nama khusus kan? Ya, kalau kita lihat kan sifat-sifat yang terkait dengan isi-isi surga yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Isinya kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan dan sebagainya. Ya kan? Jadi di Al-Qur'an enggak ada spesifik menyebutkan malaikatnya disebut malaikat Ridwan, enggak ada yang spesifik nama demikian. Tidak seperti yang penjaga neraka disebutkan Malik gitu kan? Nah, dalam hadis-hadis sahih juga enggak spesifik disebutkan namanya Ridwan, tidak. Ya, ada hadis-hadis yang dhaif atau riwayat-riwayat yang memberikan isyarat bahwa namanya itu Ridwan, namanya Ridwan, tapi nggak tersambung pada lisan Rasulullah secara valid. Ya, yang terlihat nampak di sini kemungkinan besar adalah ini. Ya, nama Ridwan ini terkait dengan ridha Allah yang diberikan kepada para ahli surga dengan segala kenikmatan yang ada di sini. Untuk mencapai surga itu mesti punya amalan yang diridhai Allah. Amalan yang diridhai Allah itu disebut dengan amal soleh. Karena amalnya banyak, maka ridhonya pun banyak. Puncak keridhaan itu kalau digabungkan bentuk superlatifnya menjadi ridwan namanya. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan ridha Allah itu itulah yang tertinggi. Karena dengan ridha itu kita mendapatkan rahmat. Karena dengan ridha itu kita mendapatkan kesuksesan mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Karena dengan ridha itu kita mendapatkan kebahagiaan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, kemudian nyambungnya kemana? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dengan ridha itu kita menjadi bagian orang takwa, mendapatkan kenikmatan di surga. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Puncaknya masuk surga itu harus mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan ridhonya disebut dengan ridwan. Orang-orang yang masuk ke sini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga adalah tempat keridhaan Allah. Karena ini tempat keridhaan, makanya ridwanullah. Ya. Jelas kan? Maka malaikat penjaganya disebut dengan apa? Malaikat penjaga keridhaan-keridhaan Allah. Menjaga tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Tempatnya diridhai Allah. Amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Gabungannya disebut dengan ridwan. Maka sifat penjaganya seringkali dikenal dengan sifat ridwan. Kenapa diperkenalkan kepada kita nama dengan nama sifat tadi? Ya, seperti Raqib Atid dengan nama sifat. Tapi kan sifatnya jelas disebutkan di Quran. Kalau ini nama terpisah keridhaannya, wa ridwan minallahi akbar. Dari sini teman-teman sekalian, kenapa diperkenalkan ridwan? Untuk memberi kesan kepada kita, hei, kalau pengen masuk surga, maka kerjakan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Perhatikan cara bacanya. Kalau pengen masuk surga, maka kerjakan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Apa amal-amal yang diridhai oleh Allah itu? Secara singkatnya, amal-amal yang soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang didorong oleh iman. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah ini, ayo tingkatkan iman, kan? Dan tampakkan iman ini lewat amal soleh. Kalau kamu bisa gabungkan kedua ini, kamu bisa berpeluang mendapatkan ridha Allah, bahkan berpeluang bisa memilih ragam surga yang bisa kita tempati. Kalau ridwan itu kan bentuk jama, artinya surganya bisa beragam. Karena itulah disebutkan di Quran surah kedua ayat 25, gabungan dari semua ini. Gabungan dari semua. Quran surah kedua ayat 25. Lihat ya, ini agak detail sekali. Kalau kita agak pelan-pelan memahaminya, insya Allah kita dapatkan manfaat-manfaatnya secara terukur. Ya, perhatikan baik-baik. Wa basyiril ladzina amanu. Nah, masih ingat yang saya terangkan di pertemuan lalu ketika saya menerangkan tentang persoalan kubur itu? Ya, perbandingan dengan Quran surah Ali Imran ayat 169 itu sampai dengan 170. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di situ yastabshirun. Di sini basyara yubashshiru. Ya, kan saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu kalau istabsyara yastabshiru, istabsyara yastabshiru itu menunjukkan apa? Menunjukkan satu keinginan menyampaikan kabar baik, tapi tidak punya kemampuan secara langsung untuk mewujudkannya. Karena dimensi berbeda, keadaan ruang waktu berbeda, kemampuan terbatas, gak mampu mewujudkan. Karena itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam kubur, seperti kita sampaikan di hadis yang kemarin itu sangat lengkap kita uraikan, dia bahkan ingin meminta izin. Arji'u, dia kan?
Akhbiruhum, saya ingin pulang, ingin kabarkan pada keluarga dengan semua kenikmatan ini, cepat beramal saleh, tapi nggak punya kemampuan. Makanya bahasa Qur'annya menggunakan istabsyara wa yastabsyiruna, kan? Tapi ketika kita punya kemampuan menyampaikan satu hal secara langsung, objeknya ada, kitanya ada, langsung disampaikan, maka kalimatnya berubah menjadi basyara, yubashsyiru. Karena itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya kan, kemudian disampaikan kepada objek dakwahnya, kalangan masyarakat pada saat itu. Lalu diberikan wahyu yang sempurna, terus abadi sifatnya sampai kehidupan ini berakhir. Walaupun nabinya wafat, meninggal dunia, tapi pesannya itu selalu ada dan selalu hidup pesannya, disampaikan oleh siapapun yang meneruskan risalah wahyunya Rasulullah SAW dari kalangan ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ya, apa itu? Kalimatnya menggunakan basyara, Al-Baqarah ayat 25, Quran surah 2 ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berikan kabar gembira Muhammad SAW, kalimatnya langsung. Ya, nabinya masih hidup, sampaikan kepada umatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan kalimatnya. Berikan kabar gembira Muhammad SAW pada orang-orang beriman di kalangan umatmu, dan dengan iman itu mereka buktikan dengan meniti amal saleh. Ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya mendapatkan kesuksesan berupa surga yang dijanjikan itu dengan segala tadi yang telah ditampilkan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati, apa itu? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, lihat bentuknya jamak. Annalahum jannat. Jadi pakai taukid di situ. Ya, sungguh aku tegaskan kata Allah, bagi orang-orang yang memang mau membuktikan diri bahwa mereka beriman, dan iman itu dibuktikan lewat amal soleh, meniti amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum, bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, telah disiapkan oleh Allah ragam surga, bentuknya jamak. Artinya banyak surganya. Ragamnya banyak. Di keriduan Allah yang melekat pada surga itu terkumpul banyak cabangnya. Nah, ini yang saya maksudkan bagian keduanya. Apa itu bagian keduanya? Allah memberikan kepada kita kurikulum surgawi, kurikulum kehidupan untuk menuju surga, menata aktivitas untuk meniti surga, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menata itu semua, kita diberikan isyarat. Kalau ingin mendapatkan ridha Allah ini, puncaknya surga dengan segala kenikmatannya, disambut oleh malaikat dan sebagainya, maka kurikulum yang pertama Allah gambarkan kepada kita, satu, saya coba hapus dulu ya. Bismillah. Wah, ini luar biasa nih, pembahasannya penting nih. Saking pentingnya nggak bisa dihapus tuh. Oh, udah. Berarti kalau udah ke surga, udah tanamkan dalam jiwa, jangan dihapus lagi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja deh kalau gitu. Kurikulum surgawi. Ya. Sudah? Sudah ya? Baik. Sudah, pelan-pelan ya. Yang pertama, untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, puncaknya ini, ridwan. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, dari mana konsepsinya tahu bahwa ridwan itu adalah gambaran dari kenikmatan surga dan sebagainya, kumpulan-kumpulan tadi. Baik, coba dicek Quran surah ketiga Al Imran. Quran surah ketiga Al Imran ayat 15. Ya. Quran surah ketiga. Tadi kan kita dapat Quran surah 2 ayat 25. Sekarang Quran surah ketiga Ali Imran ayat 15. Paling kanan sebelah bawah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun, ya, tajri min tahtihal anhar, kan? Ada ayatnya? Jannatnya disebutkan di situ. Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu minallah. Ada? Ada ya? Jelas ya? Nyambung sekarang ya? Baik, yuk. Sekarang kita urutkan dulu ya. Ini informasi pertama tentang surga. Ini kurikulumnya nih. Wa basyiril ladzina amanu, ya, apa yang tadi saya jelaskan, saya bikin urutan bagan begini. Berikan kabar gembira Muhammad SAW kepada orang yang telah beriman. Ya, ini. Dan tawarannya bentuknya terbuka, menggunakan kata alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Terbuka bagi siapapun, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, sepanjang mereka berkeinginan dan punya tekad yang kuat untuk mendapatkan itu, punya niat yang sempurna. Ya.
Wa basyiril ladzina, dan berikan kabar gembira kepada siapapun tanpa kecuali. Jadi semua berhak. Makanya saya katakan soleh itu hak kita. Kita berhak. Tinggal kita harus mewujudkan ya untuk mendapatkan hak itu lewat kewajiban, karena hak sandingannya kewajiban. Untuk mendapatkan hak kita penuhi kewajiban kita. Ya, apa kewajibannya? Amanu, beriman. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan dia kuatkan imannya. Wa amilus shalihat, plus ya. Dan dia buktikan iman itu dengan beramal saleh. Nah, jelas ya? Baik, fokus baik-baik. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Perhatikan, ketika menyebutkan kalimat orang-orang beriman, bentuknya jamak. Mencakup kepada semua tanpa kecuali. Amal soleh pun bentuknya jamak, amilus solihat. Ya kan? Artinya, amal solehnya beragam, banyak. Orangnya banyak, dan pilihan amal solehnya pun banyak. Pilihan amal solehnya ada ragamnya. Saya pelan-pelan ya, fokus ya. Ini kurikulum surgawi nih, agak mahal pembahasannya nih. Ya, agak mahal sekali. Kalau hadiahnya power bank, ya Anda bisa sambil tiduran, bisa sambil minum teh. Tapi kalau hadiahnya surga, ini fokusnya harus berkali-kali lipat nih. Perhatikan, tawarannya terbuka, umum. Bentuknya jamak, ya kan? Wabasyiril ladzina amanu. Kemudian wa amilus shalihat. Ini pun bentuknya jamak, ya, menunjukkan jamak itu kan bentuk banyak, artinya beragam. Ya. Jadi ditawarkan oleh Allah kepada semua kalangan tanpa kecuali untuk beriman, ya kan? Lalu buktikan iman itu dengan mengerjakan ragam-ragam amalan. Ini banyak nih, nanti Allah buka nih amalnya banyak nih, silahkan. Dan dahsyatnya kenapa dibuka banyak? Untuk menyesuaikan dengan kemampuan setiap hamba dalam beramal. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Ya, nggak bisa melakukan hal yang sama di satu titik, maksud saya. Ya, karena itu dibuka ragamnya. Dibuka ragamnya. Ya, misal nanti Allah turunkan, ada yang berupa sholat, ya. Ya, ada yang pokok, semua orang bisa mengerjakan. Yang pokok 5, ya kan? Yang disebut dengan sholat 5 waktu. Telah saya jelaskan, ya, dengan sempurna. Ini detail sekali. Karena ini pokok itu mesti jelas. Maka Allah jelaskan. Dari mulai orang beriman itu tahu waktunya sholat, akan ditegaskan oleh Allah Quran surah keempat, ayat 103 di ujungnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jelas. Lalu waktunya diterangkan, ya kan? Dari mulai waktu umumnya, secara 5 waktu yang pernah saya sampaikan dulu, ya. Misalnya di Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat ke-78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Quran surah 11 ayat 114, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan di lain kesempatan disebutkan nanti yang zuhurnya, yang asarnya, yang maghribnya, yang isya'nya, yang subuhnya dan sebagainya. Jelas sekali terang. Itu yang pokok. Lalu diminta dijaga. Turun Quran surah kedua ayat 238, hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya kan? Ya, jaga waktu-waktu sholat yang pokok ini. Jadi yang pokok semua bisa mengerjakan, amalan pokok. Sehingga peluangnya tetap terjaga. Ya. Tapi kemudian lebih dari itu, karena ini yang ditawarkan kemudian jannatin. Nah, jannat, ragam surga. Surganya pun beragam. Fokus, lihat baik-baik. Dibuka kesempatannya untuk siapapun. Amal solehnya dibentangkan dari yang pokok dulu. Ya, untuk mendapatkan jaminan dulu, jaminan. Ya, setelah itu dilihat, ini kan setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Yang pokok pun nanti ada yang bisa berdiri, ada yang bisa duduk, berdiri nggak mampu, silakan duduk, nggak bisa duduk, kemudian bisa berbaring, ya kan? Ya, Quran surah keempat ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya kan? Dari situ ada jaminan, dapat nih beramal soleh, dituliskan, jadi hasanah. Kegiatan ini jadi hasanah. Paham? Nah, maka setiap hasanah akan punya poin. Maka masuk Quran surah ke-6, ayat 10. Ini alurnya ya. Quran surah ke-6, ayat 160. Quran surah 6 Al-An'am, ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Begitu dikerjakan perbuatan ini ragam amal soleh, dikerjakan, jadi hasanah namanya. Ya kan? Quran surah 6 ayat 160. Begitu perbuatan hasanah dikerjakan, dapat poin. Setiap perbuatannya paling minimal 10. Ya, konsepnya di sini, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ya, 10 poin. Ini yang disebut dengan ajrun namanya.
ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Jelas? Sudah? Nah, ini poinnya. Karena itu kita meminta kepada Allah untuk dikuatkan semua perbuatan kita jadi hasanah. Maka kita minta di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Kita bermohon, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Maka di antara manusia banyak yang bermohon kepada Allah supaya di dunianya bisa mengumpulkan banyak perbuatan hasanah. Supaya apa? Dapat poin, dengan poin ini dapat bekal, dengan bekal ini dapat memilih ragam surga yang dia inginkan. Kan? Wa fil akhirati hasanah. Hasanah ini di akhirat akan ditampakkan gini. Ya, dengan berkumpulnya ini maka ada peluang terbebas dari ancaman neraka. Waqina, dan jauhkan kami, jaga kami ya Allah adzaban nar, dari ancaman neraka. Jelas? Baik, dari sini Allah turunkan amalan pokok. Ini yang pokoknya begini. Ya kan? Kalau kamu bisa konsisten mengerjakan yang pokok dulu, ini yang fisik nih. Ya, semua didesain oleh Allah, disiapkan bisa mengerjakan itu. Makanya yang pokok seperti sholat diberi peluang semuanya. Ya, yang bisa berdiri, ada masalah berdiri, duduk, gak bisa duduk, berbaring pun dengan bergerak, gak bisa bergerak dengan isyarat, ya gak bisa isyarat berkedip, gak bisa berkedip juga ya disolatkan, gitu kan? Jadi semua ada turunannya, semua ada kemampuan untuk mengerjakan itu. Saking rahmannya Allah, semua berpeluang masuk, dikasih. Ya, makanya yang pertama dikasih standar dulu yang surga yang standar. Ya, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Yang paling indah nanti disebutkan setiap kali mereka meminta rizki di sana, minta makanan, minta buah-buahan, minta macam-macam diberikan. Bahkan yang mirip-mirip seperti itu, cuman rasanya beda-beda dan sebagainya. Jadi standar pertama diberikan surga standar penuh dengan kenikmatan. Singkatnya, berpeluang masuk surga penuh dengan kenikmatan. Ya kan? Nanti dari amalan standar ini kan ada yang bertanya, ya Allah kalau pengen begini, nikmatnya lebih begini, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah kan amalnya tinggi. Ya kan? Amalnya tinggi tuh, para nabi, rasul, macam-macam itu amalnya kan tinggi-tinggi tuh. Sedangkan ragamnya kan ada tingkatan seperti yang kita jelaskan tadi. Surganya kan disebut jama, berarti punya tingkatan-tingkatan, tertingginya bergantung pada amalan. Kembali ke sini, iman terbuka, bekalnya amal soleh untuk mendapatkan ragam surga. Jadi kalau kita bikin satu persamaan, iman ini buktikan lewat amal soleh yang beragam ini akan menentukan persamaan ragam surga. Karena ragam begini, maka kita bikin persamaan juga tingkatannya. Beragam itu kan tingkatan. 1, 2, 3, 4 ke atas. Begini. Terus ke atas ya. Awas fokus nih, karena ini catatan tentang surga nggak bisa dihapus nih. Ini saking pentingnya nggak bisa dihapus. Makanya perhatikan saya menulis di mana itu titik terpenting kita untuk fokus melihat ya. Lihat sini ya. Tuh, ini iman, amal soleh. Terus surganya disebutkan beragam kan? Karena ragam berarti ada tingkatan kan? 1, 2, 3, 4 ke atas karena papan tulis cuma nyampe 5. Terus lebih tinggi lagi berarti amalnya lebih tinggi lagi. Maka persamaannya pun ke sini, tarik lagi. Ke tingkatan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai ke atas. Sampai sini dulu ya, pelan-pelan. Lihat persamaannya. Iman dibuktikan lewat amal. Amalnya bentuknya jama, wa amilus solihat. Kalau jama menunjukkan banyak, menunjukkan ragam. Ya, yang paling standar dasar dulu, yang paling pokok dulu nih, pokok amal. Yang paling standar dulu, karena standar kan bisa diikuti oleh siapapun. Jadi artinya apa? Allah menyiapkan amalan standar yang pokok untuk memberikan kesempatan setiap hamba bisa masuk surga dengan imannya, sepanjang dibuktikan. Ya, makanya yang pertama apa? Salat nih. Salat itu amalan standar, nomor 1 di sini. Amalan standar salat itu. Ya, jadi kalau beriman tapi nggak salat, berarti nggak standar imannya. Jadi kalau baru kita salat yang pokok, salat fardu, jaga, terhubung online nomornya 24434, itu ingat ya, nomor online standar 24434, 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ini masih yang pokok. Maka kalau masuk surga, alhamdulillah, ya dengan amalan pokok ini bisa masuk surga. Ya dalilnya apa? Masih ingat di hadis Muslim? Ada orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa basa-basi mengatakan, ya Muhammadun, ya dullani 'alal Islam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong tunjukkan kepadaku ya kepada Islam. Tapi kalimatnya singkat. Dia mengatakan dullani 'ala amalin ya bima makna basitin yudkhilunil jannah. Tunjukkan padaku kepada petunjuk amal dalam Islam, tunjukkan padaku petunjuk amal dalam Islam tapi sedikit aja, enggak usah susah-susah. Gak usah berat-berat, yang penting masuk surga. Pinter orang Badui ini. Modal dikit, keuntungan pengen banyak.
Ya, tunjukkan pada saya amalan yang standar aja, hadis Muslim, sahih hadisnya. Ya, dullani ala amalin, tunjukkan pada saya amalan yang sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemampuan saya di situ, saya nggak bisa seperti yang lain. Kayak saya terbatas gitu, tempat aja pindah-pindah, keadaan terbatas, tempat padang pasir, kadang-kadang mau begini ketiup angin, datang badai, macam-macam. Yang penting bisa masuk surga deh. Ya, kata Nabi maka disampaikan, baik, disampaikan amalan pokok. Ya, tunaikan sholat yang fardu saja. Kecuali engkau mau tambah dengan yang sunnah, begini. Kalau nanti dapat harta, kerjakan yang pokok saja. Nih pokoknya. Kecuali engkau mau yang sunnah, begini tatawu. Kata orang itu, aku akan komitmen mengerjakan yang fardu saja, yang pokok aja. Kemampuan aku di situ. Yang lain-lain agak sulit karena kondisinya nggak memungkinkan bagi aku dengan kehidupan aku seperti sekarang. Kan? Dan dia capaian hidupnya pengen di situ aja karena menikmati itu. Dia nggak mengupgrade diri, pengen di situ gitu kan. Nah, maka yang paling menarik, udah dia katakan, saya akan komitmen dengan yang pokok ini. Ya, itu aja. Dan saya jaga diri nggak berbuat maksiat. Dia ngerti tuh. Kenapa? Karena kalau maksiat dikurangin juga nanti. Ingat konsep yang kemarin? Begitu amal soleh naik, amal salah muncul, salahnya dikurangin. Kurangi dengan yang salahnya itu. Bakal berkurang. Nutup di hadis Muslim riwayat Abu Hurairah. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada perbuatan baik, ya, dia berbuat soleh tapi berbuat salah, maka kesalahannya akan ditutup oleh yang solehnya sehingga ini habis. Ya, terbagi begini. Maka dia katakan, saya akan jaga diri dari perbuatan maksiat. Ya, dan akan konsisten dengan yang fardu saja. Fantalaqa, maka dia pergi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar komitmen, berpotensi masuk surga. Surganya yang mana? Yang standar, yang pokok. Tapi sestandar-standarnya surga. Standar-standarnya surga. Sama dengan ini sestandar-standarnya neraka, gitu kan. Tapi kalau yang ini nikmatnya sudah malah ain ra'at wala udhun sami'at, kan digambarkan di hadis Al-Bukhari. Makanya kalau punya waktu tuh beli kitab aja dah. Ya, antum pulsa bisa ratusan ribu, beli kitab kan murah itu. Ini kitab baca tuh di Al-Bukhari tuh, begitu orang masuk surga udah lupa dengan semua, lupa capek, lupa fakir, lupa celaan, lupa macam-macam. Kenapa? Saking nikmatnya. Ditampakkan dari kejauhan itu terasakan. Itu baru yang standar. Bagaimana dengan yang di atasnya? Ya. Pintar kan? Luar biasa. Ini yang pokok nih. Maka saya sering merenungnya. Bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Masya Allah. Betapa rahmannya Allah kepada kita. Dibuka peluang. Salah tuh masih dikasih taubat. Puncak dosa masih mau diampuni dengan rahmat. Berkali-kali dosa masih kemudian ditunggu sampai ajal tiba. Mau dia bertobat. Tobat. Bahkan saking pengennya tobat hamba diberi petunjuk. Ya, Anda masih ingat gak? Fir'aun tuh. Sefir'aunnya. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang. Itu rahmannya Allah, diutus untuk menggambarkan kepada kita. Saking rahmannya Allah. Diutusnya 2 nabi, Musa dengan Harun. Untuk menyadarkan supaya balik lagi sebelum wafat. Dan diminta pun berkata-kata lembut. Di Quran surah 20 itu, Toha, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20, Toha, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai melampaui batas. Dengan rahmat Allah luruskan. Faqula lahu qawlan layyina. Maka katakan dengan penuh kelembutan. Dakwahi, sadarkan, ini keliru, yang benar begini. Khawatirnya kamu bahagia, hebat sekarang, merasa yang paling tinggi, tapi kan kamu meninggal juga. Nanti khawatirnya kamu nggak bisa mempertahankan kehebatan ini, kemuliaan ini, wibawa ini, karena perbuatan yang menyimpang seperti ini. Di dunia kamu raja, di akhirat kamu nestapa. Lebih baik kamu raja, hebat, bagus, nikmat, punya kedudukan, bagus, kerjakan ini, di akhirat pun diangkat lagi, diberi kedudukan lagi oleh Allah. Dengan kenikmatan yang abadi sifatnya. Ya, dengan standar sesuai dengan amalan-amalannya. Ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar, boleh khawatir dan mempersiapkan diri, gitu kan? Cuman sayang dia memilih sesuatu yang jalan yang salah. Ya. Nah, karena itu saking rahman ya Allah, diberi, bahkan diberikan amalan standar yang semua orang bisa mengerjakannya, seperti yang Arab Badui tadi. Ya, tapi dia sudah mengetahui dirinya. Ya, dia mengetahui dirinya dengan 2 hal. Yang pertama, kemampuan saya begini, saya tinggal di tempat, kan Arab Badui itu nomaden, pindah-pindah. Ya, saya tinggal di tenda-tenda, kadang-kadang mau begini, mau tahajud malam, badai pasir datang, susah konsentrasi, susah khusyuk, susah merasakan kenikmatan. Begini, anginnya macam-macam segala. Saya jaga aja yang maksimal, yang penting nggak berbuat maksiat. Ya, padang pasir mau maksiat gimana? Ya, Google nggak masuk. Ya, mau ngelihat macam-macam. Ya, mau ngelihat mata terjaga, ya dilihat unta. Ya, dilihat unta, dilihat macam-macam dan sebagainya. Begitu-gitu aja, nggak ada pemandangan yang lain. Antum mau ngikutin yang pokok aja, maksiatnya berapa? Ya ke rumah lihat online aja macam-macam, gambar sudah nggak jelas, mendengar berita begini, ada hoax macam-macam. Jadi harus bisa menjaga diri. Nah, ini yang standar. Kalau mau naikin di atas standar ini, diturunkan ragam amalan. Salat yang pokok, tambah. Ya, tambah. Ditambah dengan apa? Nawafil.
Ya, bentuk jamak dari nafilah. Ini contohnya ya, contoh amalannya. Bentuk jamak dari nafilah. Nafilah itu tambahan, tapi sifatnya istimewa yang menentukan satu keindahan, satu kesempurnaan. Ya, Anda tahu sapi? Ya, tahu. Baik, singa? Tahu ya? Baik. Sekarang kalau singa, itu singa ada ekornya nggak? Ada ya? Harimau ada ekornya? Ada. Baik. Pertanyaan saya begini. Kalau harimau singa tanpa ekor, masih tetap harimau nggak? Masih kan? Ya hidup dia, masih tetap harimau. Tapi kira-kira gimana pandangan kita melihat harimau atau singa misalnya tanpa ekor? Ya tetap singa kan? Tapi kayaknya ada sesuatu gitu kan? Yang kurang nih, yang kurang terlihat gitu kan? Nah, ekor itu disebut nafilah namanya. Nafilah. Nggak ada ekor pun masih bisa beraktivitas, tetap singa juga gitu kan, tetap bertaring, tetap macam-macam. Tapi ketika ada ekornya dan sebagainya kelihatan bagus gitu kan, ya baik, ya nampak ideal dan seterusnya. Nah itu nafilah itu tambahan dari sesuatu yang membuat sesuatu itu makin elok, makin bagus, makin sempurna, makin baik. Jamaknya disebut dengan nawafil, ya kan? Beda dengan yang ini. Kalau ini fardun, pokok sesuatu, pokok yang menjadikan, yang pokok itu kan harus dikerjakan, ya kan? Karena itu hukumnya wajib. Kenapa dibuat wajib? Supaya memaksa hamba mendapatkan rahmat. Jadi kita dipaksa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kalau nggak begitu, nggak akan diwajibkan. Saking rahmatnya Allah menjadikan itu wajib supaya kita ke surga seperti yang kita harapkan. Ya, cuma kalau mau nambah, silahkan diurutkan. Jelas? Siapa yang mengerjakan ini? Tambahan ini sunnah namanya. Ya, dikerjakan mendapat tambahan. Ya, tambahannya disebut apa? Ya, ratib. Ada yang menyebut dengan urutan bertambahan. Kalau ini pokoknya dikerjakan dapat ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun, ya kan? Ini urutan, ada yang menyebutkan urutannya, ratib jamaknya rawatib. Ya, ada yang memaknai dengan pemberiannya. Ya, kalau di Arab kan ratib itu disebut dengan gaji atau bonus atau tambahan. Ya, kalau pokok dalam taksi kan kita kasih ujrah, gitu kan? Kalau di bahasa Arab sekarang ratib disebut dengan gaji padanannya atau bonus atau tambahan atau pemberian. Ya, maka jamaknya disebut dengan rawatib. Masih ingat ada sholat sunnah rawatib? Ya, yang mengiringi yang pokok rawatib. Itu kan jamak dari kata ratib, jamaknya rawatib. Maksudnya apa? Rawatib ini bisa mengikuti maknanya pada urutan-urutan. Maksudnya sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu, yang pokoknya ini diiringi. Subuh ada sebelumnya 2 rakaat mengiringi yang fardu, kan? Zuhur ada 4 rakaat, ya sebelumnya 2 rakaat setelahnya mengiringi yang fardu, ya. Kemudian ada yang sifatnya mutlak. Mutlak itu yang terpisah, tidak secara langsung terkait dengan yang fardu, tapi waktunya bisa berdekatan dengan yang fardu, bisa jauh. Seperti 4 rakaat sebelum asar, itu kan mutlak. Seperti sholat sunnah setelah wudhu, ya kan? Seperti tahajud malamnya. Ada yang langsung berdampingan dengan yang pokok dan terkait dengan yang pokok, menyempurnakan yang pokok. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh dan sebagainya. Kenapa disebut rawatib? Satu sisi menunjukkan keberdampingannya dengan yang fardu, yang pokok. Artinya, sholat-sholat ini bisa mensupport yang pokok, menutupi yang kurang-kurang dari yang pokok, menyempurnakan yang pokok. Saat yang bersamaan, ratib dapat tambahan bonus. Semakin ditingkatkan, dapat bonus tambahan, lebih daripada yang pokok ini. Apa di antara bonusnya? Bukan cuma pahala yang bertambah. Bukan cuma limpahan penjagaan dan karunia yang bertambah. Ya, contoh seperti kita kerjakan tahajud misalnya. Saat orang bangkit tahajud, diberikan lagi tambahan dari yang pokok. Anda sholat sampai khusyuk, sampai nangis-nangis di pokok, nggak tahajud, nggak dapat bonus yang tahajud ini. Apa bonusnya? Seperti Quran surah 17 Al-Isra. Ayat 79 sampai dengan 81 itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Tahajud. Nafilatan laka, nafilah. Bukan wajib. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 1, akan diangkat di tingkat tertinggi di dunianya sampai di akhiratnya. Ya wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin, diberikan bimbingan mengawali aktivitas dengan baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, diberikan jalan keluar, solusi yang terbaik kalau punya masalah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. 4, dilindungi dengan perlindungan terbaik kalau dia diganggu. Itu di dunia. Di akhiratnya, ini karena dia meningkat dari yang biasa, ini yang pokok, ini kan tingkatkan ragamnya, bentuknya jamak. Karena dia meningkat dari yang pokok, sini, maka dia pun ketika ini ditimbang dihisab, amalan ininya banyak, amal soleh, masuk surga. Ya, ketika masuk surga, ternyata punya kelebihan di sini, punya kebiasaan nih, ya di sholat, dia lebih daripada yang pokok.
dari yang 24, 4, 3, 4, dari yang subuh sampai dengan yang isya. Dia tambah, dia rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin ini, rajin itu. Diberikan oleh Allah peningkatan di sini ragamnya. Naik status, naik. Kata Nabi masuk lewat babut tahajud. Ya, pintu yang terbiasa bagi orang-orang yang tahajud dan sebagainya. Ya. Ya, jadi kalau kita ambil ke sini, ini bisa kita teruskan. Ya, contoh apa lagi misalnya? Nanti ada yang pokok lagi seperti puasa. Puasa kan pokok. Ya, yang Ramadan. Ramadan itu pokok. Semua hamba Allah yang beriman itu puasa. Makanya panggilannya dengan menggunakan kata iman. Imannya dulu nih. Salat kan pakai iman juga awalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu wa yuqimunas shalah. Salat. Ya. Kemudian yang ini juga puasa pakai iman dulu. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Kutiba alaikumusiyam. Puasa. Puasanya apa? Yang Ramadan yang pokoknya. Ya, ayat 185-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang pokok yang puasa Ramadan. Jadi yang Ramadan itu puasa pokok biasa. Ya, pokok aja seperti salat ini yang pokok, berpeluang ke surga. Meningkatkan amalan, menghindari maksiat dan sebagainya. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ini meningkat puasa, jadi kebiasaan, sedang puasa sunnah, nambah dari yang pokok kan? Hukumnya sunnah, nafilah. Apa itu? Dibuka kemudian peluangnya. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kan? Puasa Arafah, kan? Ya terus nanti ada Syahrul Muharram, Asyurul Muharram, di Al-Muharramnya bisa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dibuka lagi. Ketika meningkat berarti ragamnya harus di atas yang ini. Maka naik lagi tingkatannya. Ya, sudah rajin sholat, rajin puasa, maka naik. Dia punya pilihan yang kedua, boleh masuk surga dari pintu apa? Ar-Rayyan. Ada Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan. Pintu surga. Ada namanya Ibu Ida, pengen masuk pintu surga dari Ar-Rayyan, maka diberi nama Ida Rayani gitu kan. Misalnya Ibu Ida pengen masuk lewat pintu Ar-Rayyan, maka rajin puasa gitu kan. Silakan, boleh gitu kan. Masuk ke sini. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita mau simpulkan sedikit-sedikit teman-teman sekalian, ternyata ragam kalau kita balik nih jadi kurikulum. Ini dulu yang kita turunkan. Jadi panduan kehidupan. Ini saya mau sampai ke sini yang saya maksudkan. Ini karena persamaannya kan iman sama dengan amal soleh. Amal solehnya beragam nih untuk membuktikan satu pokok-pokok keimanan kita bisa ditampilkan sehingga dapat jaminan surga. Sisi lain kalau kita ingin meningkat sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan kita. Ada yang mampu di sholat, tingkatkan sholat. Ada yang mampu di puasa, tingkatkan puasa. Ada yang mampu di zakat, infak dengan harta, tingkatkan itu semua. Masing-masing bisa saling berlomba. Ya, berlomba untuk meningkatkan ini semua. Nah, perlombaan ini disebut dengan fastabiqul khairat namanya. Fastabiqul khairat. Jadi kalau kita punya moto fastabiqul khairat, artinya dengan semua segenap kemampuan kita yang bisa kita kerjakan, ayo lomba-lomba untuk mendapatkan semua itu. Yaitu di Quran surah kedua Al-Baqarah. Quran surah 2 ayat 148. Paling kanan, agak ke atas sedikit. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap kita punya orientasi yang berbeda-beda. Punya kemampuan yang tidak sama. Artinya ada yang memang senangnya tahajud, sholat, ya silahkan. Nanti ada yang nggak sanggup untuk tahajud, ya nggak sanggup untuk puasa. Lalu Allah beri jalan dengan harta. Untuk nyusul tuh. Makanya kan pahala dengan harta ketika kita beramal kan tinggi nilainya. Ya, infak itu jangan main-main. Sekali infak kan paling sedikitnya 700 kali lipat. Paling sedikit. Di Al-Baqarah ayat 261. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Ya, maksudnya apa? Ya kamu ini loh kok udah malamnya nggak bangun, puasa nggak sanggup, ya ini lewat harta cobalah. Cobalah kamu beramal. Anda beramal lewat harta. Kerjakan supaya apa? Supaya bisa menyaingi yang lewat amalan fisik, menyaingi yang punya ilmu macam-macam, supaya terkumpul berlombalah semua dengan kebaikan. Ya, berlomba dengan kebaikan, fastabiqul khairat. Maka silahkan berlomba untuk mendapatkan semua nilai-nilai kemuliaan. Nah, itu fastabiqul khairat namanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita balik ini iman sama dengan ragam amal soleh sama dengan ragam surga. Nah, kalau mau jadi kurikulum, kita balik nih begini. Balikan. Ini kita awalkan. Kemana ini ya? Sini aja ya. Sini ya. Surga. Yuk, jadikan kurikulum ya. Ini mahal ya. Mahal sekali. Perhatikan baik-baik. Surga sama dengan amal soleh sama dengan dikuatkan oleh iman.
Ya, kita bikin persamaan terbalik. Hati-hati ya, bikin persamaan terbalik. Kalau ini kan persamaannya iman, amal soleh, ragam surga. Ya kan? Nah, untuk diturunkan ke bumi dalam beraktivitas, jadi kurikulum, balik. Kalau persamaan A sama dengan B sama dengan C, berarti kan kita bisa buat C sama dengan B sama dengan A, ya kan? Iman sama dengan amal soleh sama dengan ragam surga. Balik, amal soleh, surga, ya di sini. Sama dengan amal soleh sama dengan iman. Bagaimana cara bikin kurikulumnya? Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Keluarkan ragam-ragam surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena kan bertingkat-tingkat tuh, sesuai dengan amalan. Keluarkan jenis surganya. Ini yang diburu oleh para sahabat. Kan? Apa surga tertingginya? Oh kan, sudah kita hafal ya, Firdaus misalnya kan. Surga Firdaus. Sampai ada yang dikasih nama Firdaus tuh kan. Ya, Firdaus, Taman Firdausi gitu kan, Taman Firdaus, ya, Muhammad Firdaus, Hasan Firdaus, macam-macam lah ya. Saking pengennya ke sini. Firdaus, kita ambil contoh lah ya, yang sering disebutkan. Pertanyaan saya begini, orang yang berharap mendapatkan Firdaus, pernah nggak menurunkan kurikulum kegiatan-kegiatan calon penghuni surga Firdaus? Seperti apa nih amal solehnya? Aktivitas penghuni surga Firdaus itu seperti apa? Ini yang saya maksudkan, balik nih persamaannya surganya, amal solehnya. Jadi surganya dikeluarkan informasinya dalam Al-Quran, kemudian lihat persamaannya. Ini karakteristik penghuni surga Firdaus itu pekerjaannya apa saat di dunia. Sehingga kurikulum ini bisa kita turunkan ke bumi. Udah sepanjang hidup ini aja yang kita kerjain dengan harapan mendapatkan ini. Ini ke situ aja apapun profesinya. Mau Anda misalnya ya dititipkan oleh Allah harta benda, jadi pebisnis, pedagang kah? Ya, mau Anda misalnya pejabat kah, diplomat kah, birokrat kah? Mau Anda misalnya dosen kah, ustadz kah, macam-macam. Udah ini aja keluarkan. Ini kurikulumnya ini. Udah, keluarkan yang terkait dengan surga Firdaus. Apa pekerjaannya di bumi? Aktivitasnya apa? Ini yang saya maksudkan. Di sepanjang hidup sampai meninggal, ini aja yang dikerjakan. Konsisten pada yang ini. Ya, konsisten, kerjakan terus. Maka keluarkan. Apa contohnya misalnya? Quran surah ke-23. Al-Mu'minun. Ini adalah kurikulum surga Firdaus yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi penghuni surga Firdaus yang berpetualang di bumi, gitu kan? Sampai pulang, keluarkan aktivitas ini. Quran surah 23 ayat 1 sampai 11. Ya, sampai ketemu kalimat Firdausnya. Ya, sampai ketemu kalimat Firdausnya di ayat 11-nya. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ada Quran surah Al-Mu'minun. Dibukanya dengan apa? Iman juga kan? Tuh, nggak akan lepas dari sini teman-teman sekalian. Nggak akan lepas dari iman. Nih. Makanya harus kuat imannya. Ayo kita tinggal punya waktu 10 menit lagi nih ya. Kita agak percepat sedikit ya. Perhatikan kalimatnya, qad aflahal mu'minun. Ada? Sungguh orang-orang beriman. Iman tuh. Tapi ingat kalimatnya menggunakan isim fa'il. Isim fa'il menunjuk pada identitas yang melekat pada diri. Ingat ya, artinya udah jadi kebiasaan. Beda dengan kata kerja, masih harus disupport. Belum jadi kebiasaan. Karena itu harus dilatih. Ya, kalau kata kerja itu bentuknya ini. Perhatikan sini. Saya menulisnya di mana? Fokus ya. Mana begini. Tuh. Ini kata kerja. Amana, bentuknya amanu jamaknya. Amana jamaknya amanu. Kalau disebutkan dengan ini maknanya harus masih berlatih untuk menjadikan kebiasaan. Latih terus supaya jadi kebiasaan. Makanya panggilannya terus disupport dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum. Itu kan? Itu support sehingga jadi kebiasaan. Latihannya mesti konsisten terus. Ada progres yang teruji, kontinuitas. Kalau kita ingin continue melatih ini, maka bentuk menjadi mudhari. Amana jadi yu'minu. Nah. Kalau sudah ini bentuknya yu'minu, yu'minu jamaknya yu'minun. Kalau amana jamaknya amanu. Kalau sudah yu'minu, jamaknya yu'minun, artinya continue, amal itu dikerjakan, berlatih secara continue. Untuk menjadikan amal itu sebagai sifat yang melekat, jadi kebiasaan. Nah, latihannya naik jadi ke sini. Kalau sudah ada kata di Quran yu'minu atau yu'minun, artinya diminta kita untuk konsisten. Konsisten ya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang dimaksudkan, ya. Konsisten. Misal, yu'minu jamaknya yu'minun, ya. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang konsisten
meningkatkan imannya kepada Allah walaupun tak tampak dalam pandangannya. Lalu apa yang dia kerjakan? Wa yuqimunas shalah. Pakai mudhari, yuqimun, konsisten melatih dengan salat. Konsisten. Jadi berusaha untuk berlatih, latihan salat tepat waktu, gitu kan? Subuh tepat waktu, zuhur tepat waktu. Kan berlatih itu kan nggak mudah. Jangan dikira semua orang salat bisa tepat waktu. Ya, tapi kita berlatih supaya konsisten. Itu yu'minun namanya. Melatih keimanan konsisten. Yuqimun, melatih konsisten. Ya, kalau sudah konsisten, jadi kebiasaan, maka berubah jadi kata benda. Dari verb, fi'il madhi, fi'lun madhi, mudhari', jadi isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang menunjukkan identitas yang melekat kuat ya pada seseorang dari pekerjaan yang dikerjakan. Jadi kebiasaan itu. Ya, karena berlatih ya jadi biasa. Ya. Awas. Asas bisa itu kan karena biasa. Jadi kebiasaan karena dilatih terus. Jadi kalau sudah kebiasaannya di isim fa'il, maka berubah katanya dari amana, yu'minu, jadi mu'min. Mu'min. Jamaknya disebut dengan mu'minun. Mu'minun. Kalau sudah mu'minun, ini sudah kebiasaan. Awal mula diperintahkan sholat. Berlatih, latihan dengan tepat waktu. Latihan sholat khusyuk. Begitu sudah terbiasa khusyuk, tepat waktu, bahkan udah kerinduan. Yang tadinya sholat fardu susah, sekarang ketinggalan sunnah gelisah. Dan terus dikejar-kejar. Jadi mu'minun tandanya. Kalau sudah mu'minun, melekat identitas. Kalau sudah ini melekat identitas, terjamin kebahagiaan itu. Karena saya katakan, surga menghadirkan kebahagiaan. Kebahagiaan disebut dengan falah namanya. Surga menghadirkan kesuksesan, kan? Tempatnya disebut dengan mafaza, melahirkan kenikmatan disebut dengan naim dan sebagainya. Digenggam oleh dia kesuksesan, kenikmatan, kebahagiaan. Jadi aflah namanya. Aflah. Makanya latihan sholat itu untuk dapat falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Demikian semuanya. Ketika digenggam dapat aflah. Ketika tergenggam aflah, kalimatnya bukan amanu lagi, bukan yu'minun lagi, tapi mu'minun. Maka muncul Quran surah 23, naik sini. Ayat 1-nya lihat. Qad aflah. Siapa yang aflah? Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang yang sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan iman. Bisa meningkat iman itu dengan apa? Dengan cara meningkatkan amal soleh. Yang amal solehnya pun nggak biasa, jadi kebiasaan. Sudah terbiasa, sudah menikmati. Ya, itu akan menggenggam kebahagiaan, kesuksesan, dan puncaknya surga. Puncak kebahagiaan tertingginya surga. Siapa mereka itu? Bagaimana latihannya saat di dunia? Seperti apa kualitasnya? Teruskan ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka itu karena sudah kebiasaan sebelumnya berlatih, maka dalam sholatnya pun kelihatan khusyuknya. Tuh beda. Bukan yusallun, bukan wa yuqimunas shalah. Kalimatnya sudah fi salatihim khashi'un. Ya, fi salatihim dah menunjuk kebiasaan. Mereka udah biasa dalam sholatnya khusyuk. Diterjemahkan kan diartikan mereka orang-orang yang khusyuk sholatnya. Kalau kita terjemahkan dengan tafsirnya, mereka tuh yang dalam sholatnya sudah biasa khusyuk. Tuh. Bagaimana mendapatkan ini kehusyuan dalam sholat? Lihat yu'minun, pelajari fikih sholatnya. Apa artinya yuqimun? Al-Quran cuma ngasih satu kata, tapi dalam sekali. Wa yuqimuna sholat. Itu yuqimun kalau kita ikutin, pelajari, kemudian terapkan dalam kehidupan, dapat khusyuk. Kalau sudah melekat, khusyuk dipertahankan sampai meninggal jadi mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Khusyuk. Kalau sudah khusyuk dapat manfaat salat. Apa manfaat salat di antaranya? Quran surah 29 ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ditunaikan salatnya sempurna khusyuk. Apa hasilnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka pribadi yang menjadi baik. Terjauh dari perbuatan fahsya dan mungkar. Yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Ya, karena udah khusyuk. Segala yang tidak bermanfaat disebut dengan laghaw, yang nggak manfaat, bicara yang nggak manfaat, memandang yang nggak manfaat, bersikap yang nggak bermanfaat, tinggalkan. Berpaling dari yang tidak bermanfaat disebut a'rada, yu'ridu. A'rada berlatih, yu'ridu kontinuitas membiasakan diri. Jadi isim fa'il mu'ridun terbiasa meninggalkan yang bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka pada yang nggak bermanfaat tuh udah biasa ninggalin. Jadi udah nggak levelnya berkata-kata yang nggak bermanfaat. Jadi setiap bicara itu ada manfaatnya. Candanya ada manfaatnya. Masya Allah. Itu kan, ya tawanya pun masih ada hikmahnya gitu kan. Sedihnya tuh masih ada inspirasinya. Itu luar biasa. Ya setiap gerak-geriknya itu ada manfaatnya. Ya apalagi semua melekat pada dirinya latihannya. Dengan harta. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia gunakan hartanya. Dititipkan oleh Allah harta. Orientasi hartanya pun untuk mendapatkan surga. Saya bekerja ini untuk kaya. Bukan untuk mencari dunia dengan kekayaan. Supaya bisa zakat. Cuman manusia yang ngasih status ini, kaya ini, itu. Tidak.
Allah yang membuat saya kaya untuk apa? Untuk ibadah. Aghna wa aghna. Wa annahu wa aghna. Aghna membuat seseorang kaya. Ya kan? Dikayakan itu untuk apa? Supaya dipakai untuk ibadah. Jadi orientasi dia berpikir cari harta itu untuk ibadah. Ini kenapa? Karena Al-Quran minta saya supaya berzakat. Ya, oh, saya diminta zakat nih, berarti saya harus zakat. Kemarin udah sholat, udah latihan, saya mau zakat. Minta sama Allah berdoa, bekerja. Untuk apa? Supaya bisa zakat. Ya, bagian dari zakat itu kan tebarkan jadi ibadah. Selebihnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan diri. Supaya apa? Ibadah juga. Kan zakat 2,5% standarnya. Ya kan? Artinya kalau Anda zakat 25 juta, Allah kasih 1 M kan? Kalau Anda berdoa, ya Allah, anugerahkan kesempatan hamba untuk berzakat 25 juta aja. 1 M dikasih. 25 juta untuk berzakat, 975 juta Anda mau pakai apa? Ya kan? Pakai infak, pakai sedekah, tutupin, bikin rumah ada musolanya, ajak anak-anak untuk sholat, nikmat macam-macam. Alhamdulillah. Ya, makin tinggi lagi buktikan dengan kenikmatan tahadduts bin nikmah. Masya Allah, gitu kan? Subuhan pakai private jet di Masjidil Haram. Ya, kemudian zuhurnya ke Masjid Nabawi, asar pulang lagi ke sini, berangkat ke masjid terdekat pakai Ferrari. Silakan aja. Tapi zakat jalan, sedekah jalan, infak jalan, macam-macam biasa aja gitu. Ya, tujuannya apa? Akhirat. Terusnya apa lagi? Ya, terusnya jaga diri. Kalau sudah begitu, anil fahsya wal munkar jaga. Walladzina hum li furujihim hafizun, jaga kehormatan diri. Jadi orangnya terhormat, udah baik, bagus, kemudian rumah tangga juga nyaman, enak, bahagia. Setelah itu salatnya dijaga. Ala salawatihim yuhafizun, dan mereka menjaga salatnya. Salat terjaga dan bentuknya jamaah. Artinya apa? Masih sempat tahajud, masih sempat kemudian Masya Allah, luar biasa ini. Ya, salat-salat mutlak, macam-macam sunnahnya. Jadi ternyata apa yang terjadi? Dia keluarkan semua potensi amal. Ini, ada apa aja sih amalan itu? Yang pokok dengan yang sunnah. Misalnya salat apa aja? Dia keluarkan dulu, catat satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan. Ada amalan harta apa aja? Dia keluarkan. Ya, sepanjang hidupnya, dia berusaha mewujudkan itu. Kalau ada orang begini, lihat teman-teman, ayat 10-nya tuh. Ya, sampai ke puncaknya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah para pewaris. Pewaris siapa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya. Jadi ada pewaris surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Dapat warisan 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, dikejar-kejar sampai saling berselisih dan sebagainya, saling berlomba. Siapa yang mendapat warisan nih? 1 miliar. Lomba-lomba semua. Dikasih warisan surga Firdaus, gak ada yang berlomba-lomba. Ya, heran deh cara berpikirnya itu. Ini kan puncaknya nih. Makanya cara gampangnya keluarkan jadi kurikulum. Kurikulum kehidupan. Yuk kita keluarkan. Bikin di rumah. Jangan cuma tulisan di pintu. Baiti jannati. Rumahku surgaku, ya rumahnya masuk surga gitu kan, penghuninya bagaimana? Maka perjelas dong, mau surga yang mana? Surga yang mana? Firdaus, keluarkan. Surga Aden, keluarkan. Aden, jangan cuma dikasih nama anaknya, ya kan? Dan sebagainya. Keluarkan surga apa lagi? Amalnya apa? Nanti keluarkan di sini. Nah, saat masuk surga ini teman-teman sekalian, saya ingin sarankan ya, dan kita saling mendoakan. Cari amalan-amalan yang efektif, yang bisa merangkul semua keluarga. Jangan soleh sendirian. Ya, ada amalan lewat harta. Nanti lihat surganya seperti apa, seluas langit dan bumi, kenikmatannya banyak. Amalnya pakai harta tuh. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Keluarkan. Ada yang surga Firdaus tadi gitu kan. Ada yang surga Aden. Nah, ada yang masuk surganya itu menggandeng semua keluarga. Bapaknya, ibunya yang beriman semua dimasukin keluarga. Nah, apa kaitan dengan malaikat? Nah, kalau kita masuk mendapatkan itu semua, artinya kita mencoba meniti ridha Allah. Karena semua aspek-aspek surga ini bekalnya kan amal soleh. Sedangkan amal soleh, amal yang diridhai oleh Allah. Ketika Allah ridha, masuklah ke dalam surga itu. Sedangkan keridhaan Allah itu puncaknya disebut ridwan. Ya, wa ridwanu minallah. Kembali ke Ali Imran ayat 15 tadi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Jadi kalau ada orang yang merasa ya punya capaian dunia yang mewah, kan ayat 14-nya tentang dunia tuh. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Quran surah ketiga Ali Imran sebagai penutup ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya, ada perhiasan dunia yang saling berlomba manusia di dalamnya. Apa itu? Dihiasi dengan syahwat. Syahwat untuk berpasangan. Ya, berpasangan, di situ dihiasi manusia memiliki syahwat, keinginan kuat. Syahwat itu keinginan kuat. Ya, hubbus syahwat, keinginan yang sangat kuat. Jadi syahwat itu asalnya dia
netral, keinginan yang sangat kuat yang pengen diwujudkan. Ya, zayyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Terjemah mengartikan perempuan. Ya, padahal itu contoh keberpasangan maksudnya. Ya, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Kenapa di situ laki-laki disebutkan di situ contohnya syahwat terhadap perempuan? Karena pada umumnya kalau ingin menikah kan laki-laki yang melamar. Laki-laki yang mencari. Tapi pada fitrahnya perempuan kan berharap juga. Cuman sikap keberanian laki-laki lebih menampilkan karena itu laki-laki yang melamar. Ya kan? Pada konsep umumnya demikian. Ya, walaupun pada akhirnya kan perempuan juga berharap-harap juga. Ya, seperti contoh Sayyidah Khadijah berharap mendapatkan Rasulullah kan? Ya, diintai-intai, dipantau-pantau kan ada begitu juga. Perempuan kan begitu juga, berharap juga. Ini si fulan berharap dapat suami yang ideal, calonnya begini, diintai-intai, dipantau-pantau, sepertiga malam doa-doa sama Allah kan, macam-macam. Nggak taunya jadi suami orang gitu. Sebagainya. Ada aja harapan-harapan begitu kan. Tapi kan sama aja. Nah, tapi karena fitrahnya laki-laki ini cenderung lebih tampil untuk menampilkan keberanian, ada lamaran, ada fikih dan sebagainya, maka dicontohkan laki-laki ke perempuan. Tapi konsep ayat itu adalah saling tersinergis, ya. Artinya apa? Keberpasangan. Manusia itu dihiasi kecenderungan, punya keinginan kuat untuk berpasangan. Untuk berpasangan, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Wal banin, dan punya keturunan. Wal qanatiril muqantarah, punya peningkatan harta benda. Ya, dari emas, perak, macam-macam. Itu kan gambaran ke materi dunia, kematangan. Ya, kematangan dari kehidupan dunia. Siapa yang nggak pengen misalnya punya rumahnya cukup mewah, kendaraan bagus, macam-macam, ada emas, tuh kan? Ya, ada emasnya yang masih standar, Mas Asep, Mas Heri, Mas Adi, gitu, Mas macam-macam. Tapi kan ada yang di luar standar yang pengen ningkat macam-macamnya. Wal khailil musawwamah, punya kendaraan. Khail itu kalau di masa lalu tuh kuda mewah. Ya, kuda mewah. Sekarang kan jadi kuda jingkrak. Ya, jadi Ferrari, jadi macam-macam, Lamborghini, ya, dan seterusnya gitu ya, misal gitu kan. Ya, wal an'ami wal harf, an'am binatang ternak, punya peternakan. Siapa yang nggak pengen punya peternakan? Ya, harf, punya perkebunan. Ya, makanya kan banyak orang-orang yang sudah matang kehidupan dunianya itu bertanam, berkebun, gitu kan. Masya Allah punya koleksi tanaman-tanaman bagus, kebun-kebun, bahkan kebun binatang dipakai di pekarangan. Ada yang koleksinya orang biasa miara ayam, dia singa gitu kan. Ada yang miara macan dan macam-macam lah gitu. Ya, dzalika mataul hayatid dunya, ini semua sementara kok, cuma hiasan dunia. Sementara meninggal, kalau nggak macannya meninggal dunia, yang punya macannya meninggal. Ya, udah selesai gitu. Ya, maka kata Allah, mau nggak yang abadi? Yang terus sampai terus berkehidupan abadi. Ya, mau ada teman hewan peliharaan yang paling disayang di akhirat, abadi sifatnya, terus itu aja, nggak ada perpisahan, nggak ada macam-macam, makanan indah, enak, lebih nyaman. Maka disampaikan, kul a'unabbi'ukum, makanya pakai naba itu berita besar. Ini bonus dikit ya, mohon maaf ya, harusnya 5 menit tadi selesai nih. Bonus ya, karena kita mulai agak telat sedikit saja. Kul a'unabbi'ukum, pakai naba itu berita dahsyat besar. Kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Ya, katakanlah Muhammad SAW, sampaikan, mau enggak? Ini yang nawarkan Allah, pencipta kita, yang Maha mengetahui tentang kita. Mau enggak dikasih yang lebih bagus daripada itu? Ya, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang mampu meningkatkan takwa. Takwa itu kan perwujudan dari amal soleh. Ya, takwa itu kan, masih ingat enggak penjabaran kita di awal? Takwa itu kan sumber iman. Ya, di dalam jiwa kita, di dalam nafas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, iman itu kan pancarannya dari takwa nanti. Dari jiwa takwa. Itu ada pancaran cahaya, nur namanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di jiwa takwanya. Nah, ini harus ditingkatkan. Meningkatkan takwa artinya meningkatkan iman. Meningkatkan cahaya iman. Nah, meningkatkan cahaya iman harus dibuktikan lewat apa? Lewat amal soleh. Karena itu saya sering katakan, kalau disebutkan iman, itu sandingannya pasti itu takwa amal soleh. Pasti. Karena keterkaitan semua. Ya, iman itu gambaran dari takwa, takwa mendorong amal soleh. Jadi didorong semua. Karena itu ketika mendapatkan iman, itu sudah pasti itu. Iman, amal soleh, mau amal solehnya dalam bentuk kalimat amal soleh, atau detil langsung perbuatannya. Nanti takwa. Atau takwa dulu, iman, amal soleh. Ada. Ini yang formulasi takwa, iman, amal soleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Ya, setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah, amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus syiyam. Ya, amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, takwa. Selalu bersanding. Jadi ketika ada kalimat lilladzina taqau, bagi orang-orang yang mampu meningkatkan takwa, artinya meningkatkan iman, artinya meningkatkan amal soleh. Tambah lagi. Salat tambah sesuai fikih, sesuai ilmu. Ya, bukan nambah subuh 2 rakaat jadi 4 jadi 5, bukan. Ada ilmunya. Ya, tingkatkan jadi sunnahnya, puasa tingkatkan sunnahnya, zakat tingkatkan jadi infak, jadi sedekah dan sebagainya. Lilladzina taqau 'inda rabbihim, mereka ketika pulang pakai enda. Enda itu apresiasi tertinggi.
ditempatkan di surga terbaik yang didekatkan dengan singgasana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang-orang yang di surganya itu dekat gitu. Ya, dengan singgasana tertinggi arasy Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sampai berbinar mereka, bahkan saat dihisabnya langsung diperkenankan melihat Allah, dan itu kebahagiaan tertingginya. Ya, di Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allahu akbar. Wajah-wajah mereka gembira, luar biasa bersinar, bukan karena masuk surganya, karena bisa menatap Allah tanpa hijab di hari kiamat nanti. Yang paling kita rindukan liqa Allah. Allahu akbar. Kan? Nah, jadi tingkatkan inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, di dalam surga, ya, dalam surga yang penuh dengan keindahan, segalanya nikmat dan sebagainya. Khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Ya kan? Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci, bersih. Ya, yang perempuan sedang nggak ada haid lagi, macam-macam, bersih, suci, segalanya luar biasa. Ya, semua diindahkan, ditampilkan segalanya. Jadi nggak ada sepuh lagi, semuanya muda terus sampai luar biasa lah. Yang paling indah, yang paling cantik, yang paling ganteng, macam-macam. Dengan sifat-sifat yang Bapak Ibu bisa keluarkan sebagai motivasi. Ya, ibu dapat pangeran surga, ya, kemudian juga yang laki-laki dapat bidadari surga dari pasangan istri-istrinya, ya, bersama beramal dan sebagainya. Terus yang paling indah apa? Waridwanu minallah. Ini ridwan. Dan puncaknya silahkan cari. Mau di mana ada tempatnya? Dapat keridhaan Allah itu. Apakah di Firdaus kah? Keluarkan kurikulumnya sekarang. Surga Aden kah? Keluarkan. Dan di antara mereka ada yang menyiapkan satu keluarga. Allahu Akbar. Keluarga surgawi. Ya. Ya. Ini ada keluarga surgawi diturunkan ke muka bumi. Keluarga ternama yang namanya disebut-sebutkan bahkan saat di dunia disebutkan. Ada keluarga ternama, ada keluarga cemara, gitu kan? Ada macam-macam tuh. Jadi keluarga ini namanya disebutkan di dunia, disampaikan dalam Al-Quran bersama keluarganya masuk. Nah, apa kaitan dengan malaikat? Ini penutupnya. Saking mulianya orang ini beramal dan mendapatkan ridha Allah yang tertinggi, jadi begitu dia masuk ke dalam surga, itu ada orang yang diparadekan satu keluarga dan disambut oleh semua malaikat penjaga surga. Semua malaikat penjaga surga yang menjaga ridha Allah Subhanahu wa taala, ridwanu minallah. Ya kan? Apa itu? Quran surat 13 penutupnya. Ayat 23 sampai 24. Quran surat 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada ayatnya? Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk lewat surga Aden. Jadi masuknya lewat surga Aden tuh. Masuk. Indah, luar biasa. Mala 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Wa man salaha min abaihim, karena mereka bercita-cita dengan keluarganya. Di bapak ibunya kompak tuh nyiapin anaknya. Ini cerita tentang ahli Quran ya di antaranya. Cerita tentang ahli Quran. Jadi saya mau sampaikan amalan tertinggi dari ahli Quran. Ahli Quran itu dilindungi saat di dunia, dijaga saat di alam kubur, dinaungi saat di alam hisab, dan dimuliakan saat di akhirat masuk surganya dengan Qurannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan Qurannya. Di dunia dia dapat perlindungan, kemuliaan, dimuliakan. Demi Allah saya katakan, demi Allah, jadikan satu di antara keluarga Anda itu ahli Quran. Allah berikan kemuliaan. Ya, Anda pun berusaha, bapak ibunya berusaha ngaji, anaknya disiapkan. Nanti kalau sudah Allah bagaimana ya? Anda melihat anak Anda 3 tahun aja udah bisa juz amma, kan? Demi Allah saya katakan, Anda pulang kerja, lihat anak Anda baca Quran 3 tahun, itu hilang penat semua. Hilang gitu. Ya sedang murajaah. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim 3 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Terus Anda melihat anak 7 tahun, anak Anda hafal Quran 30 juz, itu kayaknya nggak ada gunanya semua pekerjaan Anda sampai hari itu. Dan Anda merasa semua capaian Anda tuh nggak ada yang menyamainya. Anda mau jadi orang terkaya, pejabat yang paling tinggi, tersungkur Anda sujud. Nangis Anda. Ketika anak Anda mengatakan, alhamdulillah hari ini selesai hafalan Quran 30 juz. Saya tuh mendampingi anak-anak penghafal Quran. Jadi mereka ketika semua ekspresinya Allahu Akbar. Ketika sudah sampai 30 juz, itu Al-Baqarah tuh yang awalnya lancar. Begitu masuk An-Nas kaku lidahnya. Kaku. Qul a'udzu birabbin nas, habis sama tangisan. Begitu minal jinnati wan nas, mereka tahan-tahan, dah tiba-tiba sujud. Nelpon orang tua, dan lama tuh. Bicara tuh lama gitu kan. Itu nangis, sudah pelukan, dan setelah itu terjaga, dan nggak ada kebahagiaan tertinggi gitu. Itu luar biasa Al-Quran tuh.
Ini penenang jiwa, pemberikan kebahagiaan, kedamaian. Terus dia nggak terlukiskan itu ya. Jadi kalau kita tahu ya dan kita mendekat gitu lewat Quran itu luar biasa. Ya, jadi ada satu kemuliaan yang nggak bisa terlukiskan, teman-teman sekalian. Jadi kita aja secara pribadi kita menghafal, dapat capaian 1 juz aja itu udah kedamaiannya luar biasa. Apalagi kita dapatkan anak-anak dan sebagainya. Itu makanya bergaul dengan Quran tuh beda gitu ya. Terus di alam kuburnya kan ada jaminan jasadnya terjaga dan sebagainya. Dihisab dia pun dimudahkan, bahkan jadi syafaat. Baru hafal Al-Baqarah, Ali Imran, ya jadi ghamamatan ka'annahuma ghamamatan. Nanti di akhiratnya diberikan penghargaan mahkotanya, pakaian. Itu kan di surah Fatir tuh, surah 35. Itu kan ayat 32 sampai 33. Ya thumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun minhum sabiqun bil khairat biidznillah sampai ke jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir, kasih gelang-gelang emas, jubah, kehormatan macam-macam. Bapak ibunya dipanggil. Begitu dipanggil dipakaikan yang serupa macam-macam, hebat ya. Aman salah min abaihim, karena ini bapaknya nih punya jasa nih. Dia memang gak hafal Quran tapi dia fasilitasi anaknya, carikan guru, support ibunya juga, pasangannya kompak semua berlatih. Walaupun nanti kemuliaannya ya tertingginya pangeran terlasat satu di antara mereka. Ya, ini yang semuanya penghafal Quran masuk semua. Nah, apa yang terjadi? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini yang saya katakan malaikat, enggak pernah disebutkan ridwannya kan? Ya, karena ridwannya itu dimasukkan ke dalam bentuk ridha Allahnya. Maka mereka menjaga ridha Allah, memberikan selamat pada yang dapat ridha Allah. Karena itu kalimatnya menggunakan ridwan untuk menunjukkan bahwa ini yang kita ingin dapatkan itu ridwanullah. Ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridwan Allah. Ya kan? Karena itu kenapa diperkenalkan malaikat ridwan. Maksudnya kalau pengen ke surga, ayo dapatkan ridhonya Allah. Kalau pengen dapat ridha Allah, kerjakan amal saleh. Karena itu diingatkan oleh para ulama kita dengan kalimat ridwan, malaikat ridwan. Maksudnya kamu tuh kerjain amal soleh. Kerjain amal, jangan cuma hafalkan namanya. Kerjakan amal soleh dari sekarang. Mata kamu beramal soleh, lisan beramal soleh, telinga beramal soleh, kaki kamu beramal soleh. Supaya masuk ke situ. Begitu masuk, ada yang hebat nih. Keluarga diparadekan, disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Ada yang mengunjungi. Apa yang mereka katakan? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya. Kalian telah sabar. Kalian telah sabar saat di dunia. Sabar menghafal Quran. Sabar bangun malam tahajud. Sabar orang lain ria, poya-poya, nunjukin hartanya, cuman pamer doang. Kamu sabar dengan infak. Kamu sembunyi-sembunyi datangi ini. Kamu support orang, walaupun kamu dikecam, kamu dituduh macam-macam. Kamu tetap beramal soleh baik. Kamu sabar. Fani'ma uqbad dar. Silahkan sekarang nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh makhluk-makhluk gitu kan. Dan segalanya disiapkan dengan sangat baik. Itu di antara Quran. Ada selain Quran nggak Ustadz? Yang lain ada. Ya, semacam apa misalnya? Semacam keluarga yang kompak tahajud, malam-malam nyiapin bareng tahajud, bangunin satu-satu, ya kan? Atau kompak beramal soleh dengan harta, bareng-bareng infak, saling mewariskan dan sebagainya. Itu nanti pindah ke surah 52, At-Tur ayat 21. Itu yang umum, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, orang tua beriman, bapak ibunya beriman. Kalau udah iman pasti amal soleh. Ingat rumus tuh ya. Kalau udah beriman pasti amal soleh. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman dan meniti amal soleh. Umum tuh apa aja, yang penting kompak karena bentuknya jamak. Wattama'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh anak cucunya beriman, maksudnya mengerjakan amal yang sama diwariskan. Misal apa? Kan ada yang begini, bapak biasa infak, dikumpulkan anak-anak, nanti harta-hartanya jangan berlebihan ya, biasakan infak, teruskan nih kebiasaan keluarga kita, didik ke surga. Jadi kita harus pandai melihat diri kita tuh potensinya di mana. Apakah di harta, apakah di ilmu? Kalau bapaknya di ilmu, wariskan ke anak-anaknya, belajar lagi dan niatkan untuk menjadi pertemuan di akhirat kelak untuk mendapatkan ridha Allah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan himpun satu keluarga di surga, disatukan. Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Ya, kami akan himpun semuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Nah, amalnya ditunjukkan dan kami akan sia-siakan rencana mereka untuk menyusun amalan mewujudkan pertemuan itu. Jadi susun dari sekarang. Amal apa yang paling potensial kita kerjakan nih? Baca potensi masing-masing. Ya, kalau nggak bisa lewat harta, lewat amalan tenaga. Yuk bangunin malam tahajud, semua tahajud bareng-bareng. Udah itu istighfar sama-sama. Makanya kan ayat tahajud ada yang sifatnya jamak tuh. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Itu kan? Takwa. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka amalannya apa? Pertama dengan fisik, tahajud bareng-bareng. Ya, setelah itu istighfar di keluarga tuh untuk latihan dan sebagainya. Ayo, gerakin. Ya, setelah itu naik ke harta dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kita maksimalkan teman-teman sekalian. Tapi ujungnya kembali ke Quran surah 52 At-Tur ayat 21 ya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Di ujungnya. Ya, kata Allah, ya semua tergadai dengan amalannya. Artinya Allah nggak maksa. Itu pilihan kalian, kata Allah.
Mau disiapkan silahkan, mau tidak silahkan. Nah, jadi pembelajaran tentang malaikat Ridwan bukan hanya menjadikan kita menghafal ada malaikat penjaga surga namanya Ridwan, tidak. Tapi nama Ridwan itu memberikan kesan kepada kita, siapin amalan. Bangun kurikulum, bikin kurikulum surgawi. Oke? Jadi kita siapkanlah yang baik, hadirkan bimbingan dalam kehidupan, minimal di keluarga kita. Makanya kesan yang dibangunkan baiti jannati, baiti jannati. Nah, ini penutup kita di bahasan tentang malaikat. Jadi indah kan? Ya, urutannya itu dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Israil terus sampai ujungnya. Tuh, kita pertama sebut dapatnya nama-nama, Jibril, nama Mikail, nama Israfil, nama terus ya. Tapi begitu di akhir ya, malaikat penjaga surga yang kita dapatkan malah amalnya. Kesan amalannya. Jangan sampai kita menghafal surga-surganya tapi amalnya tidak terwujud. Makanya ridha Allah harus kita capai, penjaganya kita sebut dengan Ridwan namanya untuk memberikan kesan. Ayo, wujudkan itu semua untuk mendapatkan ridha Allah, titi amalan dengan baik, yang dengan semua itu kita mendapatkan kesempurnaan dalam pandangan Allah sesuai kemampuan kita untuk beramal. Ini puncak bahasan kita tentang malaikat. Jadi pemahamannya mesti demikian. Ya, tapi tidak mudah. Mewujudkan itu semua butuh kekuatan, butuh istiqamah, butuh konsistensi, dan butuh semangat yang kuat. Kayak enggak tiap hari motivasi ya. Motivasi diri kita sendiri, kita jadi motivatornya, tulisin tuh. Di kamar kita, di buku kita, di meja. Saya di meja kerja aja saya tulisin tuh. Ya di Hidayat, kamu akan wafat, jangan sampai maksiat dan sebagainya. Tulisin tuh. Merasa kamu udah bagus ya. Emang kamu aja yang bagus. Emang kamu aman dari ancaman neraka dan sebagainya. Emang kamu diridhoi oleh Allah. Kan? Masih pengen ria juga ya, gini-gini itu bagus ke motivasinya. Nah, saat yang bersamaan hati-hati, ada makhluk pengintai yang dia berusaha 24 jam mengintai kita, menjerumuskan kita dan menggelincirkan kita dari janji-janji kenikmatan surga yang telah Allah jaminkan kepada setiap hamba yang beriman dan beramal soleh. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas pertemuan di hari ini. Semoga bermanfaat, dikaji kembali, dilihat lagi, dicek kalau ada kesalahan-kesalahan mau dimaafkan. Itu saya pribadi, tandanya saya manusia. Tandanya manusia, nggak ada yang sempurna, pasti salah, dicek, disempurnakan. Mohon maaf kalau ada yang keliru, diperbaiki, disampaikan supaya saya koreksi, ditinggalkan, ambil yang baiknya, yang benarnya, diikuti sampai istiqomah, sampai menghadap Allah dalam kebaikan. Mohon doa selalu dari teman-teman supaya kami dibimbing untuk ikhlas dalam berdakwah, kemudian berada dalam ketaatan kepada Allah, dan yang paling besar yang kami harapkan, mohon doakan supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.